Teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Wah, saya senang sekali ya. Selamat pagi, Bu Lucy. Selamat pagi, 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 yes. Pagi, yes. Wah, ini luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Pastinya Anda meluangkan waktu ya, karena ini kan weekend, hari Sabtu. Namun Anda mau hadir di sini, saya yakin luar biasa ya. Plus untuk diri Anda sendiri semuanya yang sudah mau meluangkan waktu dan hadir. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh dong tuliskan di chat dari mana aja nih, ya. Karena pastinya kita dari berbagai tempat ya, nih di Indonesia hari ini ya. Atau bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, saya pengen tahu juga ya. Ada dari mana aja yang sudah hadir, boleh dong. Wah, yang Salatiga sudah hadir, mana nih? Yang Semarang, ya. Mana lagi? Jakarta, Surabaya. Asik ya pastinya weekend ini. Ya, Bu Sisilia, terima kasih ya. Salatiga hadir. Ya, mana lagi yang lain? Ada yang ujung barat, mana nih? Yang ujung timur? Yang ujung timur? Ya, Bu Sari ya. Oke, Jakarta hadir. Wah, seneng saya ya. Luar biasa. Dimana pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Masih ada yang heran atau bingung kenapa kok selamat pagi? Kalau saya lihat dari peserta rasanya sudah nggak ada yang bingung ya kenapa kok selamat pagi ya. Pasti semuanya udah paham ya supaya kita bisa semangat ya. Oke, tapi pagi hari ini bukan hanya butuh semangat ya, di pertemuan ini bukan hanya butuh semangat saja, tetapi saya juga mengajak nih ya untuk teman-teman semua untuk yuk kita coba duduk cari tempat yang nyaman ya, dan siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya ya, buku catatan dan alat tulisnya. Kenapa? Karena akan ada banyak materi yang kita akan belajar, dan pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat spesial ya, yang sangat mendasar dan sangat kita butuhkan, yang hari ini menjadi menurut saya faktor nomor satu yang dibutuhkan ya. Apalagi kalau usianya sudah di atas 40 ya, sudah di atas kepala 4. Ini pasti semakin lagi dibutuhkan ya, yaitu yang namanya kesehatan ya. Jadi sekalipun di sini judulnya adalah product knowledge, tetapi di sini kita itu bukan cuma sekedar belajar nanti ya produknya apa, manfaatnya apa, itu ada, tapi bukan hanya sekedar itu. Kenapa? Karena yang saya perlu disclaimer buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Kita di sini itu bukan hanya sekedar belajar product knowledge untuk kita nanti bisa jualan produknya HDI ataupun produknya Biskin. Bukan. Ya, tetapi kita ini perlu belajar mengerti tentang yang namanya kesehatan, karena terlebih lagi kita itu akan menjadi konsultan kesehatan ya. Nah, itu tujuannya ya, menjadi konsultan kesehatan, sehingga kita ngerti ketika ada orang yang datang kepada kita misalnya punya problem kesehatan apa, kita bisa betul-betul membantu mereka ya, bukan cuma sekedar oke, kamu sakit ini berarti beli ini, enggak begitu ya. Paham ya? Oke. Nah, karena akan cukup panjang, saya juga minta dari awal teman-teman Anda persiapkan diri Anda. Mungkin kalau Anda butuh untuk rileks sebentar ya, atau Anda butuh minum, butuh mungkin cemilan supaya Anda bisa stay seger gitu ya, silahkan ya. Dan yang berikutnya, teman-teman ada yang mungkin boleh untuk on cam juga ya, menemani saya di sini. Jadi saya nggak merasa sendirian. Ya, yang bisa on cam saya akan senang sekali ya. Ketika Anda bisa on cam, tentu saja pertama karena Anda jadi bisa lebih fokus, dan yang kedua saya tidak merasa sendirian tadi gitu ya. Oke, rasanya chit-chatnya sudah cukup ya. Kita akan langsung masuk ke materi penting kita ya. Oke. Gambarnya sudah bisa terlihat ya. Ya, be product knowledge ya. Ada sesuatu yang baru di sini, yaitu di bawahnya kita akan belajar mengenal dulu yang namanya apiterapi ya. Apiterapi. Nah, coba Anda sambil tulis di chat. Siapa di antara Anda yang pertama kali dengar ya kata apiterapi? Nah, yang pertama kali dengar. Oke, apiterapi ini diambil dari kata Apis mellifera ya. Apis mellifera ini merupakan nama Latin untuk lebah madu ya. Jadi sederhananya adalah terapi lebah madu gitu kan ya. Terapi kesehatan yang mengandalkan produk-produk perlebahan ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman, bahwa apiterapi itu sudah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu
ya. Bukti-bukti sejarahnya banyak ya, Anda bisa googling ya di pengobatan Mesir kuno, pengobatan Cina kuno, pengobatan India kuno, pengobatan Mesir kuno itu sudah mengandalkan apiterapi ya. Dan sampai hari ini masih dipakai ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa ya apiterapi ya. Mungkin yang pertama kali ini kenapa? Karena hari ini memang sesuatu yang alami ini kan banyak ya yang lalu itu tergeser oleh farmasi gitu ya, industri besar farmasi. Tetapi kalau kita melihat pergerakan yang hari ini kondisi sudah mulai berubah ya, bahwa hari ini justru pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan itu hari ini mendorong loh untuk orang itu apa? Menjaga kesehatan ya daripada mengobati. Nah, ini menjadi sesuatu yang baru ya, sesuatu yang mulai berbeda sehingga kita juga perlu untuk belajar ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan tujuan dari kita semua belajar kesehatan pasti kepengen sehat, betul ya? Nah, siapa di sini Anda boleh tulis di chat yang kepengen sehat. Nah, siapa yang pengen sehat? Anda boleh tulis di chat ya. Yang betul-betul kepengen sehat, saya gitu ya. Nah, ini banyak ya yang menulis ya, saya, betul. Ya, kita kepengen sehat. Tetapi tahukah teman-teman semua bahwa sehat itu tidak sama dengan tidak sakit. Nah, di sini kan banyak ya orang itu siapa yang banyak ya saya tuh bertemu orang yang merasa bahwa saya sehat kok. Apa buktinya saya sehat? Saya tidak sakit. Terupanya teman-teman, sehat dan tidak sakit itu dua hal yang berbeda. Analoginya gini, ya. Kita mungkin punya kendaraan, entah mobil, entah motor, ya. Selama mobil motor kita tidak mogok, ya berarti mobil kita baik-baik saja, gitu ya. Nah, padahal ternyata kan enggak gitu, ya. Saya pernah ya, saya mengendarai sebuah mobil, ya mobil itu menurut saya tidak sehat, gitu ya. Tapi juga tidak jebol, buktinya apa bisa jalan mobilnya ya. Tetapi yang saya rasakan Pak bensinnya boros, nggak ada tarikannya ya. Kalau digas itu mesinnya aja yang suaranya kenceng, gitu ya. Tapi jalannya ampun, nggak bisa ngebut gitu ya. Tarikannya nggak ada ya, bensinnya boros atau mungkin asap knalpotnya sampai hitam gitu kan ya. Nah, itu artinya mobil itu bisa jalan tapi juga nggak sehat mobilnya sebetulnya gitu. Nah, begitu juga dengan tubuh kita ya. Tidak sakit itu bukan berarti tidak sehat. Tidak sakit itu bukan berarti sehat ya. Ya kebetulan aja nggak langsung sampai ambruk gitu ya. Tapi ini tentu saja menjadi satu fokus yang kita perlu pelajari ya. Nah, ini yang pertama ya. Fokus pertama. Ingat, sehat itu tidak sama dengan tidak sakit. Jadi kalau hari ini kita masih sekedar tidak sakit, ingat, itu bukan berarti kita sehat. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul sehat, tubuh kita akan bekerja secara optimal. Apa buktinya tubuh kita bekerja optimal? Kita bisa seger, bugar, semangat, nggak gampang ngantuk, nggak gampang loyo, nggak gampang lemes, nggak gampang sakit gitu ya. Nggak dikit-dikit minta kerokan karena masuk angin, ya kan? Palanya pusing gitu kan, atau meriang gitu kan. Nah itu ya. Oke. Nah, berikutnya yang kita harus belajar teman-teman bahwa manusia itu terdiri dari 3. Tubuh, yaitu fisik, jiwa, yaitu pikiran dan emosi kita, dan yang ketiga adalah roh atau spiritual. Nah, tiga hal di dalam dalam hidup kita ini akan saling mempengaruhi ya. Makanya di situ Anda melihat di gambar ya, ada sirkulernya. Nah, ini harus kita ngerti dulu kenapa? Karena artinya teman-teman 3 ini tuh jadi satu. Gitu ya, jadi satu kesatuan di mana kita itu tidak bisa hanya memfokuskan pada satu saja, tapi kita butuh menyeimbangkan 3-tiganya supaya betul-betul ya kita mencapai yang namanya sehat. Ya, tadi kan teman-teman di awal ya saya sudah tanya, siapa yang mau sehat? Saya. Berarti kita perlu belajar ini. Ya, ngerti dulu, kita ada tubuh, ada jiwa, ada roh yang menjadi satu. Ya, sehingga kita kalau sehat tadi tercapai ya, kita nggak gampang sakit, nggak gampang masuk angin, nggak gampang pusing gitu kan ya. Nah, oke. Sekarang di sini kita mulai masuk ya teman-teman ya. Ternyata untuk kita betul-betul sehat, nah ini faktor penting yang kita mulai belajar ya. Untuk kita betul-betul sehat, kita belajar yang namanya 5 pilar sehat. Nah, 5 pilar sehat ini merupakan pondasi kesehatan terpenting. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kita perhatikan ya. Kenapa? Karena supaya setelah ini tuh nggak cuma sekedar tekanan darahnya berapa, nggak cuma begitu ya.
Oke, ya. Teman-teman yang co-host boleh dibantu ya untuk ini. Oke, sambil saya lanjut. Oke, kita mulai dari yang pertama, gizi seimbang ya. Nah, teman-teman, gizi seimbang ini yang kayak apa sih? Ya, tentu saja setiap hari kita butuh makan, tapi ingat banyak orang itu makan itu cuman sekedar apa? Cari kenyang, enak gitu kan ya, atau mungkin tampilannya menarik. Nah, padahal bukan itu. Tubuh kita setiap hari itu butuh nutrisi. Nah, ini faktor pentingnya. Dan nutrisi itu ada berbagai macam, nggak cuman satu ya, nggak cuman karbohidrat, tapi ada yang namanya protein, ada yang namanya mineral, ada yang namanya vitamin, ada yang namanya lemak, gitu ya. Nah itu semua kita butuhkan. Oke. Yang kedua, nutrisi itu dalam jumlah yang seimbang. Seimbang itu artinya apa? Terlalu berlebihan pasti nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Ya, itu. Nah, dua hal itu yang kita perlu ingat. Kita perlu berbagai macam nutrisi, kita perlu juga dalam jumlah yang seimbang, gitu ya. Dan yang kita harus mengerti teman-teman untuk masalah gizi ini adalah tubuh kita sejak awal didesain oleh Tuhan hanya bisa menerima yang alami. Nah, ini faktor yang ketiga dari nutrisi ya. Kita hanya bisa menerima yang alami. Tubuh kita sulit untuk menerima, tubuh kita sulit untuk mencerna sesuatu yang sintetik. Oke, nah itu catat dulu ya. Nanti setelah ini kita akan melihat kasus-kasus ya. Nah, oke, tapi yang pasti kita butuh itu ya. Nutrisi dalam ragamnya banyak, jumlahnya seimbang ya dan alami. Oke. Selain itu kita tentu saja butuh cukup minum air putih, ya kan? Kenapa? Karena tubuh kita 70% air, gitu ya. Oke, nah berikutnya yang kedua adalah cukup olahraga atau aktivitas fisik. Nah ini ya, jadi butuh nih tetap. Kenapa? Nah salah satunya teman-teman, tadi saya membaca satu artikel ya tentang yang namanya brown adipose tissue. Apa itu? Salah satu di dalam tubuh kita yang bertugas membakar kalori, ya. Nah, ini beda dengan bayi. Seorang bayi, BAT-nya itu tinggi. Kenapa? Karena bayi ya kita tahu dia kan nggak bisa lari gitu ya. Untuk membakar kalorinya tuh nggak bisa. Makanya Tuhan sudah memperlengkapi ketika dia bayi punya BAT tinggi. Sehingga ketika diberikan makan, walaupun bayi itu nggak pernah olahraga, ya nggak pernah aktivitas fisik, tetapi semua itu akan terbakar jadi kalori karena punya BAT tadi. Tetapi orang ketika dewasa, BAT-nya itu semakin lama akan terus semakin menurun gitu. Nah ini ya, makanya butuh aktivitas fisik untuk membakar kalori. Kenapa? Kalau enggak ya dia akan terus-menerus mengendap gitu ya. Jadilah obesitas gitu. Oke. Nah, butuh itu ya untuk metabolisme tubuh kita juga ya. Yang ketiga adalah cukup istirahat. Nah, istirahat yang seperti apa? Tentu saja kita butuh tidur gitu ya. Kalau menurut teorinya adalah 6 sampai 8 jam ya dan menyesuaikan usia juga gitu ya. Tetapi yang faktor terpenting di sini adalah tidur yang berkualitas ya. Istilahnya namanya deep sleep gitu ya. Dan yang penting di sini juga teratur istirahatnya ya. Oke, sebetulnya tubuh kita ini punya alarm-alarm kok ya. Kalau kita ngantuk ya, butuh istirahat gitu ya. Nah, itu ya. Oke, yang keempat, kehidupan mental, sosial, dan rohani yang seimbang. Ya, pada dasarnya kita ini manusia sosial, jadi kita nggak bisa menyendiri sendirian. Kita juga butuh lingkungan, kita butuh komunitas. Tapi di sini yang penting teman-teman adalah carilah komunitas yang positif, carilah komunitas yang membangun, gitu ya. Oke, dan juga kita butuh manajemen stres yang baik ya. Dan yang kelima adalah lingkungan yang sehat gitu ya. Kita butuh udara yang segar ya, yang bersih. Kita butuh sinar matahari juga gitu ya. Sebagai salah satu yang akan nanti ya untuk kita tahu semua ya dari SD kita sudah diajari dari sinar matahari nanti akan membantu tubuh kita memproduksi vitamin D gitu kan ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di slide ada garis hitam. Itu artinya apa? Ini adalah satu kesatuan. Sekali lagi, 5 pilar ini itu nggak bisa hanya diambil secomot atau 2 comot aja. Oh, saya cuma mau nomor 2 ya kan. Nomor 2 sama nomor 4 gitu ya. Nggak bisa teman-teman. 5 ini adalah satu kesatuan yang 5-5-nya harus dipenuhi. Barulah kita akan mencapai yang namanya sehat. Paham ya? Oke, ya 5-5-nya kita harus penuhi. Oke,
Nah, sekarang kita akan masuk ya untuk melihat realita kehidupan modern karena hari ini kita hidup di tahun 2025 yang sebentar lagi juga sudah akan selesai ya. Nah, ini adalah kehidupan modern kita yang hari ini pondasi kesehatan yang runtuh. Saya mengambil beberapa ini ya dari berita-berita, Anda bisa lihat ya, ada anak di Indonesia 1645 ya mengidap diabetes, kemudian ada biaya kesehatan yang semakin besar, ada masalah stunting, kemudian ada kecukupan protein yang masih rendah gitu ya. Kemudian ada kasus COVID yang kemarin ya, bahkan sampai hari ini masih menyisakan ya. Pasca COVID-nya masih ada gitu ya. Kemudian ini kasus diabetes anak melonjak ya, meningkat 70 kali lipat sejak 2018 dan masih banyak lagi berita-berita yang kita bisa temukan ya di sekitar kita. Setiap hari pasti ada berita ya, anak-anak gagal ginjal atau apapun kita bisa lihat ya. Pertanyaannya adalah mengapa ini bisa terjadi ya? Padahal sesuatu yang di zaman dulu itu amat sangat jarang terjadi. Ya kan? Tapi kalau Anda lihat beritanya aja jelas banget tuh, meningkat 70 kali lipat sejak 2018. Artinya apa? Sebelumnya nggak sebanyak ini. Hari ini banyak banget. Why? Ada apa? Mengapa? Nah, ini yang kita perlu lihat. Nah, di sini ya teman-teman, ayo kita sambil melihat. Nah, ini tujuannya apa sih kita belajar gini, teman-teman? Selain untuk diri kita sendiri, sekali lagi, ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan konsultasi kita, nah kita juga bisa memberikannya. Ya, yang pertama, sumbernya adalah makanan modern yang tidak sehat dan ini adalah problem terbesar hari ini. Ya, problem terbesar hari ini tuh bukan kelaparan, nggak seperti zaman perang. Ya, kalau di zaman perang dulu problemnya adalah orang itu kelaparan karena kekurangan makanan. Tapi hari ini makanan tuh berlimpah-limpah sehingga akhirnya apa? Kita ini hari ini punya yang namanya pola makan tidak sehat. Yang seperti apa bahan makanannya hari ini kalau kita melihat sih sesuatu yang sudah sangat berbeda. Bahan makanan kita hari ini tercemar pestisida, tercemar logam berat, ada mutasi genetik dan masih banyak hal lagi, mikroplastik dan apa segala macam banyak. Ya, itu sudah mencemari dari sejak bahannya. Ya. Kemudian pengolahan makanan yang tidak sehat atau tidak higienis ya. Misalnya apa? Overcook, terlalu matang ya, terlalu banyak diolah, terlalu banyak diproses, terlalu banyak dimasak. Sehingga apa yang terjadi? Nutrisinya sudah hilang. Ya, yang tertinggal ampas. Kita berpikir kita makan sayur, kita berpikir kita sedang makan daging untuk mendapatkan protein misalnya, tetapi karena overcook sebetulnya itu semua nutrisinya sudah hilang. Hanya sisa ampasnya saja. Gitu ya, terkontaminasi mikroplastik. Bahkan yang kemarin ya saya baca berita hujan aja sekarang mengandung mikroplastik loh teman-teman, sampai dihimbau untuk apa? Kalau ada hujan jangan mangap. Nanti air hujannya masuk itu mikroplastik. Luar biasa ya. Terus apalagi? Pencemaran dari logam ya. Nah, kenapa kok logam? Mungkin ya di alat masak yang kita pakai gitu kan. Nah, mencemari kan. Atau yang ini ya motong. Wah, motongnya pakai alasnya plastik. Nah, itu kan mencemari juga gitu ya. Terus apa lagi? Dominan hanya di satu nutrisi. Ya, misalnya apa? Wah, ini ingat banget ya waktu mahasiswa nih nggak punya duit gitu ya. Jadi apa? Makannya Indomie goreng tambah nasi. Aduh, maaf. Saya kok sebut merek. Ini instan ya, mie instan goreng ditambah nasi. Nah, kenyang sih ya kan, enak juga. Tapi masalahnya cuman dominan karbohidrat doang, nggak ada yang lainnya, gitu kan ya. Miskin di nutrisi yang lain. Nah, satu lagi yang saya garis mewah hari ini, tadi yang saya cerita di awal, hari ini banyak orang berlebihan makan, terlalu banyak makan. Ya, nah ini seperti gambar yang di sebelah kanan itu kan, waduh rasanya sampai perutnya, waduh, ini ya penuh banget gitu ya. Nah ini yang juga hari ini menjadi problem ya. Terus apa? Nah ini yang lagi banyak sekali berkembang, yaitu yang namanya ultra processed food. Ya, apalagi masyarakat modern hari ini ya kan kepengennya apa? Yang cepat, yang simple ya, yang ringkas gitu kan. Mie instan ya 3 menit jadi gitu kan. Nah, atau apa? Kita beli ya nugget, sosis tinggal goreng jadi gitu kan. Makan pakai nasi kenyang gitu. Nah, padahal yang kita nggak tahu itu adalah ultra processed food ya, makanan-makanan instan, makanan-makanan kemasan, produk jadi, apalagi yang punya bahan berkualitas buruk. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita apa? Cari yang murah-murah ya kan.
Misalnya nih saya sebut aja seblak gitu ya. Wah, saya kemarin juga sempat nyoba gitu ya seblak. Karena saya lihat kok rame banget. Penasaran juga gitu kan ya, kepengen nyoba seblak. Apa sih seblak gitu kan. Ternyata ya gitulah. Anda tahu sendiri ya. Produknya berkualitas buruk. Kenapa? Ya Anda tahu sendiri, murah banget ya kan. Itu sudah macam-macam gitu nggak nyampe 10.000 gitu kan. Nah, Anda sudah tahu sendirilah ya, itu pasti jelas bahannya berkualitas buruk dan itu masuk. Oke? Nah, itu menjadi masalah juga. Kemudian tinggi kandungan gula. Nah, ini hari ini ya, rata-rata makanan di sekitar kita, terutama yang makanan-makanan jadi ini, pasti tinggi gula. Pasti. Kenapa? Karena ini memang dibutuhkan oleh industri makanan. Kalau produknya dia tidak mengandung gula tinggi, maka produknya besok nggak laku. Ya, kenapa? Ya karena gula itu akan membuat kecanduan. Orang tuh jadi kepengen lagi, dan kepengen lagi. Dia akan beli lagi. Dan itulah yang diharapkan oleh industri makanan. Makanya dia pasti akan menaruh gula tinggi. Ya, garamnya juga tinggi, lemak jenuhnya tinggi. Lemak jenuh ini salah satunya apa? Kalau Anda suka beli fried chicken, ya kan Anda tahu, satu di situ ada tepungnya tuh, gluten. Terus cara gorengnya deep fried. Ya kan, celupin tuh sampai minyaknya, sampai dia tenggelam di dalam minyak. Nah, itu pasti lemak jenuhnya banyak. Enak sih, tapi tadi lemak jenuhnya banyak, gitu ya. Nah, teman-teman yang saya maksudkan di sini adalah bukan kita tuh nggak boleh sama sekali ya. Nah, Anda kalau kepengen, ya nggak apa-apa, tapi kita mesti belajar ngontrol. Ya, mungkin yang kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Jadi berikan kesempatan untuk tubuh kita ini juga bisa mencerna dan membuang. Gitu ya. Masalah kalau ditumpuk terus, nah ini kan jadi pola makan yang tidak sehat tadi gitu ya. Terus mengandung bahan kimia yang merusak kesehatan, pengawet, pewarna, pengental, penyedap, dan itu sudah sehari-hari di sekitar kita, ya kan? Ada di dalam kecap kita, ada di dalam saus kita, bahkan waktu kita makan, masak, ya kan? Nah, kalau kita misalnya beli bakso, nah kan langsung kita tahu sendiri kan ya, di mangkoknya langsung dia taruh seasoning tuh, bumbu-bumbu, kasih minyak apa segala macam masuk, ya kita tahu. Dan kita juga tahu itu semua yang membuat jadi sedap gitu ya dan enak. Ya, baksonya kenyal, kenapa? Mungkin ada boraksnya, mungkin ada pengenyalnya, ya bahannya apa. Nah, kita makan mie, wah minyak kenyal enak. Pakai apa? Pakai pengenyal juga itu bahannya, gitu ya. Nah, ini ya problem kita hari ini dan ini yang terbesar teman-teman, yaitu masalah makanan. Oke? Nah, di sini teman-teman yang kita harus belajar ya, pola makan yang tidak sehat. Kemudian kita punya kebiasaan mager ya di zaman sekarang ya, mager atau bahasa kerennya namanya sedentary lifestyle ya, yang malas gerak, duduk terus sepanjang hari gitu ya. Hari ini kan udah enak banget ya kan, semua ada di HP gitu kan. Nonton sepanjang hari gitu ya, males masak, mau makan tinggal pesen gitu ya, dan seterusnya lah ya, kita tahu sendiri ya, sedentary life. Kemudian kurang tidur ya kan, wah kena dracin nih ya, drama Cina, waduh sampai pagi begadang karena apa, penasaran terus ya kan, setiap habis sesinya aduh kentang nih, apa nih lanjutannya, lanjut lagi gitu terus kan ya. Terus apalagi stres kronis ya, overthinking, waduh banyak pikiran, gimana ini gitu ya. Apalagi polusi, racun lingkungan ya, hari ini kita tahu kendaraan bermotor ya semakin banyak, pastinya polusinya semakin tinggi. Penggunaan bahan-bahan kimia sintetik ya, dipupuk lah atau mungkin limbah dari industri, itu merusak lingkungan gitu ya, merusak kondisi tanah. Bahkan yang sehari-hari dekat dengan kita nih apa? Gadget ya kan, handphone kita ya, smartphone kita, TV smart TV kita, apalagi laptop, tablet. Nah, ini memancarkan radiasi juga gitu ya. Kemudian paparan sinar UV, radiasi gitu ya. Obat-obatan. Nah, kita yang konsumsi obat-obatan pastinya punya bahan yang juga efek jangka panjangnya akan merusak ya. Nanti di belakang kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian penggunaan alkohol berlebihan, bahkan yang juga sehari-hari kita gunakan apa itu? Bahan kimia rumah tangga ya. Kita kepingin kan lantai kita bersih, wangi ya kan.
Terus apalagi sabun cuci kita, bahkan sabun mandi kita, ya kan? Sabun mandi kita, shampoo kita. Nah, jangan-jangan ini juga punya paparan bahan kimia yang juga bisa merusak kesehatan kita. Nah, coba dicek lagi. Nah, ini semua teman-teman, ini yang akan penyebab terbentuknya yang namanya radikal bebas. Ya, jadi ini supaya kita ngerti ya ujungnya dari mana. Ujungnya itu dari ini semua akan membangun atau membentuk yang namanya radikal bebas. Nah, oke. Yuk teman-teman, kita akan berkenalan ya. Apa itu radikal bebas ya? Kita cepat aja. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil dengan elektron yang tidak berpasangan sehingga cenderung mencuri atau mengambil elektron lain untuk menstabilkan dirinya sendiri ya. Anda bisa lihat di gambar yang ini. Nah, di sini dia kekurangan nih. Nah, makanya dia akan mengambil dari atom yang sehat. Nah, ketika diambil, maka terjadilah yang namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu seperti apa? Anda lihat di gambar ini, ya. Misalnya kayak tomat segar ini, ketika dia kena stres oksidatif, dia akan membusuk, teman-teman. Nah, apa yang terjadi dengan sel-sel di tubuh kita, atom di tubuh kita ini? Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Jadi ketika sel normal kita mengalami yang namanya stres oksidatif, maka dia akan menjadi rusak. Gitu ya. Nah, dampak ini apa? Ya ini kan kerusakan sel. Nah, kemudian kita juga akan mengalami apa? Penuaan dini, aging gitu ya. Kulitnya jadi cepat kelihatan keriput, kusam gitu ya. Kelihatan tua, nggak seger gitu ya. Kemudian apa? Peradangan atau inflamasi. Nah, setelah ini kita akan lihat. Karena ternyata kita nggak bisa menganggap remeh yang namanya peradangan atau inflamasi ini, teman-teman. Kemudian daya tahan tubuh kita itu akan menurun ya, daya tahan tubuh atau imunitas kita akan menurun. Artinya apa, teman-teman? Ini akan lebih mudah sakit. Virus lebih gampang menginfeksi, bakteri lebih gampang menginfeksi. Singkatnya ya kita lebih gampang sakit gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat, teman-teman, efek dari peradangan itu apa sih? Nah, ini teman-teman, rupanya penyakit-penyakit itu ya dari inflamasi, teman-teman. Tinggal dia tuh nyerang di mana. Kalau dia nyerang di otak, nah itu bisa jadi Alzheimer ya, atau neuroinflammation gitu kan. Kalau nyerangnya di sini nih ya, ini ada asma ya. Terus ada ini gangguan pembuluh darah ya. Kemudian di liver, nah di pankreas itu akan menimbulkan diabetes tipe 2 ya. Kemudian ini nah ya, di usus ya. Kemudian ini ada lagi di jantung ya, jadi aterosklerosis ya. Kemudian kalau itu di sendi, nah jadi rematik, jadi osteoartritis ya, pengeroposan sendi. Oke. Nah ini ya. Terus kalau di kulit, nah bisa jadi juga, di kulit jadi masalah, jadi dermatitis gitu. Nah, jadi kita di sini mulai ngerti ya teman-teman bahwa ternyata penyakit-penyakit kita hari ini itu disebabkan oleh peradangan. Peradangan dari mana? Dari radikal bebas. Nah, di sini mulai saya berharap kita mulai nyambung ya. Jembatannya mulai ketemu ya. Oh, ternyata penyakit-penyakit itu dari situ ya. Yang ujungnya penyakit-penyakit itu adalah kerusakan sel ya teman-teman ya, akibat radikal bebas tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menanggulangi atau mengatasi si radikal bebas tadi, yaitu yang namanya antioksidan. Apa tuh antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi menetralkan radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Bentuknya seperti ini teman-teman kalau digambar. Di mana dia ini kaya akan elektron dan dia akan menyumbangkan elektron kepada si radikal bebas sehingga radikal bebas yang tadinya agresif menjadi tenang. Ya, jadi sederhananya Anda bisa bayangkan radikal bebas itu seperti kebakaran ini loh teman-teman. Ya, wah api berkobar-kobar gitu kan. Datanglah si antioksidan, pahlawan kita, hero kita, yaitu si pemadam kebakaran, ya kan? Dia akan memadamkan apinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau rumah ini rumah ini anggap aja seperti tubuh kita, si radikal bebas itu yang lagi membakar ini, merusak gitu kan ya. Didatanglah si pemadam kebakaran, hero kita, antioksidan yang akan menenangkan ya. Nah, diatasilah apinya ya. Jadi perannya apa nih? Melindungi sel,
mengurangi peradangan, mempercepat regenerasi sel ya, sehingga tubuh kita akan memproduksi sel yang baru ya untuk menggantikan yang rusak-rusak tadi ya. Terus mendukung fungsi kekebalan tubuh sehingga akhirnya tadi virusnya nggak mudah menginvasi lagi, bakterinya nggak mudah menginvasi lagi gitu ya. Jadi kitanya jadi kuat, nggak gampang sakit gitu ya. Nah, antioksidan mendukung dan meningkatkan efektivitas fungsi detoksifikasi ya. Artinya apa? Tubuh kita akan mulai membuang racun-racun ya. Karena tadi peradangan itu menciptakan racun. Nah, kita akan membuangnya. Prosesnya namanya detoksifikasi. Oke. Nah, teman-teman, dari mana nih saya bisa mendapatkan antioksidan? Nah, ini teman-teman kabar baik ya. Antioksidan sebenarnya melimpah dalam makanan alami ya, teman-teman garis bawahi di sini. Alami ya. Seperti apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, bahkan juga ada di dalam minuman alami, teh hijau ya. Kemudian kopi, coklat ya, kita tahu yang lagi tren hari ini matcha. Wah, sip ya, matchanya tapi matcha yang asli ya, bukan yang sintetik ya. Nah, tapi waduh, setelah kabar baik maaf nih, ada kabar buruk ya, yaitu apa? Tidak bisa hanya mengandalkan dari makanan dan minuman. Kenapa? Nah, ini yang kita harus tahu teman-teman. Satu, makanan modern itu miskin antioksidan. Kenapa? Contoh buah dipanen sebelum matang. Oke, ya dipanen duluan. Kenapa? Karena sekarang kan distribusi kemana-mana gitu ya. Beda kalau kita nanam di kebun kita sendiri, ya kan? Kita punya pohon mangga, kita bisa tungguin sampai dia matang pohon, baru kita panen, kan gitu. Masalahnya kita nggak punya pohon mangga sekarang orang kota, ya kan? Mau nanam di mana pohon mangganya, gitu kan? Nggak bisa nanam alpukat sendiri, gitu kan? Nah, kita beli. Nah, yang kita harus tahu itu dipanen sebelum matang, gitu kan. Terus disimpannya lama. Wah, kita belilah buah impor, ya kan, dari Cina, dari Australia, dari mana lagi, ya kan. Anda bayangin itu prosesnya berapa lama dari dipanen ke gudang mereka, dari gudang dikapalkan ke Indonesia, di Indonesia di pelabuhan, bea cukai dulu, ya kan. Terus di gudangnya pusat, terus didistribusi sampai ke daerah-daerah. Anda bayangkan itu berapa lama, ya kan? Terus belum lagi yang diproses-proses, belum lagi kandungan-kandungan ini, ya kan? Kita kan nggak tahu ya, apakah mereka itu punya sertifikat glyphosate residue free, kan kita nggak tahu, gitu ya. Kita kan cuma beli aja. Terus apalagi? Gaya hidup yang menghasilkan radikal bebas berlebih. Artinya apa? Dibanding dulu itu sudah berkali-kali lipat. Tadi ya kembali, wah kita hari ini begadang. Beda dengan zaman saya dulu. Dulu zaman saya TVRI doang adanya. Itu jam 9 malam udah kelar. Hari ini mah enggak, gitu kan ya. Stres ya kan. Kenapa hari ini over information, berita di mana-mana. Wah, kita baca berita ini kadang-kadang bikin stres juga gitu kan ya. Polusi udara ya. Kemudian apa? Makan gorengan, ya kan? Nah, itu ya gluten, deep fried, apalagi Anda tahu sendiri ya, beli gorengan itu yang enak yang apa? Nah, bisa coba Anda tulis di chat. Kalau kita beli gorengan itu yang enak yang apa? Ada yang tahu nggak? Yang minyaknya hitam ya. Bener nggak? Yang minyaknya hitam itu, waduh, itu sedep gurih ya kan? Tapi nggak sehat ya. Bakar-bakaran, wah yang enak yang apa? Oh yang ada hitam-hitamnya itu kan ya, jadinya kan agak crispy, terus sedep gitu ya, asin gitu, enak kan ya. Tapi itu karsinogen gitu kan ya. Kandungan gula tinggi ya, rokok, gadget. Nah itu menghasilkan radikal bebas ya. Terus ini, nah ini yang juga ya, konsumsi sayur buah masyarakat Indonesia itu rata-rata kurang ya. Terus apa lagi? Nah ini teman-teman yang hari ini juga kita susah ya nih ya. Nutrisi tanahnya menurun. Ya. Karena pencemaran-pencemaran tadi juga gitu ya. Nah ini yang juga jadi akhirnya apa? Loh berarti kalau saya mau mengandalkan yang alami aja susah ya. Nah itulah kenapa teman-teman kita sekarang butuh yang namanya makanan tambahan atau suplemen. Ya, jadi buat teman-teman di sini, saya berharap jembatannya tersambung lagi. Jadi kalau dari sini ditanya, kenapa saya butuh suplemen? Saya sehat, ya. Ingat tadi ya, sehat itu belum tentu loh ya. Kenapa? Kan yang mungkin lebih tepat adalah tidak sakit, gitu ya. Tapi belum tentu sehat, gitu kan ya.
Nah, sedangkan kita mau mengandalkan dari makanan dan minuman kita sehari-hari kurang, ya. Itu kita butuh tambahan, ya. Nanti fungsinya buat apa saja, ya ini Anda bisa sambil baca di layar, ya. Mengisi kekurangan nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan radikal bebas atau fungsi antioksidan tadi, mendukung perbaikan regenerasi sel, meningkatkan energi metabolisme tubuh, ya, kesehatan organ, fungsi tubuh, dan mencegah penyakit. Ya, tadi di awal saya sudah cerita, ya. Kemenkes hari ini juga menghimbau untuk apa? Kita butuh suplemen. Kenapa? Mencegah. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, percaya saya teman-teman, BPJS akan jebol. Ya. Bayangkan BPJS kalau harus nanggung semuanya, ya, yang cuci darah, yang harus kemoterapi cancer, yang apa segala macam, jebol BPJS-nya. Ya kan? Makanya caranya gimana? Mencegah. Hari ini teman-teman kita semua yang sehat, yang bisa hadir, kita punya beban, kita punya tugas. Untuk apa? Satu, kita mesti sehat. Dua, kita ajak sebanyak mungkin orang di sekitar kita juga untuk sehat. Ya, salah satunya juga untuk menyelamatkan negara kita juga. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya mulai masuk. Kenapa pilihnya HDI? Ya, nah ini kan kita tahu ya, HDI ini adalah produk kesehatan, ya. Di sini kita nggak punya cuman produk nutrisi ya teman-teman, kita punya produk nutrisi yang kita konsumsi, kita juga punya produk perawatan ya teman-teman. Produk perawatan itu yang kita pakai ya, dimana semuanya adalah produk kesehatan yang berbahan dasar produk berlebahan. Oke, nah why? Kenapa? Nah ini fakta-fakta menarik teman-teman. Yang pertama, produk lebah itu sudah diteliti ya dengan jurnal-jurnal penelitian ilmiah, dinyatakan ini adalah nutrisi terbaik dari alam yang memiliki kandungan nutrisi unik. Ya, apa yang terkandung itu di tempat lain itu jarang sekali ada, gitu ya. Dengan manfaat kesehatan yang sangat besar. Oke. Dan pasti bebas dari bahan kimia tambahan yang berbahaya ya. Itu yang kita garansi di HDI. Tidak ada yang namanya bahan kimia tambahan yang berbahaya ya. Di HDI kita pasti concern sekali soal itu. Nah, produk lebah itu adalah produk yang sudah teruji selama ribuan tahun ya. Salah satu buktinya apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya. Tahun 2003 ya, seorang arkeolog menemukan di sebuah gua di wilayah Georgia ada madu yang ketika diteliti umurnya sudah 5.500 tahun ya. Sejauh ini sampai hari ini dinyatakan madu yang tertua. Nggak tahu nek mungkin beberapa lama lagi barangkali ada arkeolog lain yang akan menemukan penemuan baru lagi, saya belum tahu ya. Tetapi sejauh ini adalah madu yang dinyatakan tertua, 5.500 tahun. Dan yang luar biasa teman-teman garis bawahi, masih dalam layak konsumsi. Luar biasa bukan? Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa madu pada dasarnya dia punya kandungan yang bersifat antimikroba. Itu kenapa walaupun umurnya 5.500 tahun dia tidak rusak. Dia masih layak konsumsi. Luar biasa ya, salah satu keajaiban alam. Oke. Yang berikutnya lagi, madu itu tertulis di kitab suci agama. Contoh, Anda melihat di Al-Quran itu ada di surat An-Nahl ayat 6869. Anda boleh googling ya, hari ini sudah di era informasi, Anda boleh googling. Saya pun ketika membaca, saya takjub. Kenapa? Di terjemahannya saya baca, tertulis dengan sangat jelas. Dari perut lebah keluar cairan dalam kurung madu yang berbagai macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Tertulis dengan sangat jelas. Di Alkitab itu berbagai macam ya, salah satunya yang ditampilkan di sini Amsal 16 ayat 24. Tapi kalau Anda baca ada berbagai macam ayat yang mention soal madu ya. Di kitab Tripitaka, di kitab Weda, semuanya tertulis. Jadi secara spiritual sekalipun kita sudah langsung terpenuhi dengan produk lebah ini ya. Oke, lebih dalam lagi. Di HDI, kita punya pangsa pasar yang tidak terbatas. Artinya apa? Semua bisa konsumsi. Ya, mulai dari bayi, anak-anak, ya, remaja, orang dewasa, sampai orang tua. Semuanya bisa. Ya, wanita, pria, orang sehat, orang sakit. Ya,
pangsa pasarnya tidak terbatas. Kalau Anda yang hari ini memilih untuk mulai menekuni bisnis HDI, ini juga salah satu potensi yang bisa Anda pertimbangkan, ya. Kenapa? Kita punya pangsa pasar yang tidak terbatas, teman-teman, ya. Kemudian, nah ini kita punya sertifikasi dan akreditasi yang lengkap. Sehingga apa tujuannya? Kita jadi lebih yakin, teman-teman, ya, jadi lebih percaya, ya. Biasanya apa sih yang ditanyain? Satu, BPOM-nya ada enggak? Jelas, ya kan? Nah, berikutnya pertanyaannya, halal enggak? Jelas, nih ada nih, halal MUI ada, halalnya BPJPH juga ada, ya, lengkap semua. Nah, tetapi yang satu yang spesial, teman-teman, yang saya mau mention adalah MIMS, ya. MIMS itu apa? MIMS itu ini loh, teman-teman. Nah, ini MIMS nih, ya, yaitu referensi obat, ya. Nah, MIMS ini singkatannya Anda bisa baca yang di sini ya, Monthly Index of Medical Specialties, ya. Ini adalah buku referensi obat dan suplemen yang digunakan di kalangan medis, yaitu singkatnya. Dan hari ini teman-teman kita punya 21 produk yang masuk, ya, dan akan masuk lagi tambahan-tambahan lagi, ya, karena kita punya beberapa produk-produk baru, ya, yang hari ini masih tahap proses pengujian. Jadi nggak langsung ya teman-teman, ya, satu produk didaftarkan langsung masuk, enggak, diuji dulu, kalau lulus baru bisa masuk. Nah, ini yang membuat kita tuh semakin yakin lagi, teman-teman. Bahkan hari ini kita itu HDI di Indonesia ini, ya, menjadi perusahaan network marketing yang produknya paling banyak masuk di buku MIMS. Oke? Nah, ini menarik ya teman-teman, ya. Oke, nah berikutnya teman-teman, kan seringkali kita tuh ditanya ya teman-teman, ya, pernah nggak sih Anda ketemu orang yang ngomong gini, tapi saya tuh nggak suka tuh minum obat-obat seperti itu. Nah, ya kan? Loh, kok obat? Iya kan bentuknya tablet, kan bentuknya kapsul. Nah, juga teman-teman, ya, barangkali bisa dicat di sini, tulis siapa yang merasa pernah ditanya gara-gara, ya, atau mungkin Anda sendiri berpikir bahwa gara-gara bentuknya tablet, kapsul, Anda berpikir ini obat. Oke, nah kita di sini akan melihat apa beda obat dan beda produk HDI, ya. Jadi walaupun dikemas dalam bentuk tablet atau kapsul, produk HDI itu tidak sama dengan obat, bukan obat. Oke, jadi jangan lihat dari bentuknya teman-teman, ya. Nah, terus di sini yang mau dilihat apa? Kita harus memahami ya teman-teman, apa bedanya produk HDI dengan obat. Nah, di sini kita lihat. Yuk teman-teman sambil belajar bareng-bareng, ya. Teman-teman yang punya pertanyaan nanti boleh ya langsung tulis di chat, ya. Setelah ini kita akan bahas bareng-bareng, ya. Kita akan belajar sama-sama, ya. Jangan malu ya, jangan malu, jangan takut juga, sama-sama belajar kok. Saya juga di sini bukan berarti saya yang paling pinter, bukan. Saya cuman belajar duluan aja dibandingkan teman-teman, gitu ya. Tapi saya pun juga masih terus belajar kok, ya. Dan pastinya juga masih banyak di antara teman-teman yang hadir yang jauh lebih mungkin jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih berpengetahuan, ya. Jadi sama ya, kita akan sama-sama belajar, ya. Dan juga mungkin barangkali di sini ada teman dokter yang ikut gitu, ya. Nah, teman-teman di sini kita yang juga harus belajar ya bahwa kita ini bukan berlawanan dengan dokter, ya. Nanti setelah ini kita akan bahas, ya. Oke, kita akan masuk dulu di sini ya supaya waktunya nggak terbuang, ya. Oke, secara fungsi dulu kita melihat teman-teman, ya. Obat itu hanya dikonsumsi saat sudah sakit. Nah, ini garis bawahi ya, saat sudah sakit. Jadi kalau tidak sakit tidak boleh minum obat. Oke, bagaimana dengan di HDI? Di HDI itu semuanya ada. Kalau waktu sehat gimana? Sehat itu untuk menjaga dan mencegah sakit. Ya kan? Kalau saat sakit juga bisa konsumsi loh. Ya kan? Untuk apa? Membantu penyembuhan dan pemulihan. Ya. Terus setelah sakit itu juga minum juga. Untuk apa? Membangun kembali kekuatan tubuh. Ya, jadi kalau produk HDI itu diminum semuanya. Waktu sehat, waktu sakit, setelah sakit gitu ya. Beda dengan obat yang hanya saat sakit. Yang kedua, obat itu tujuannya. Nah, ini yang kita harus paham ya teman-teman, ya. Obat itu seringkali tujuannya adalah menghilangkan atau meredakan gejala. Oke, menghilangkan atau meredakan gejala, ya. Contoh, gejalanya apa? Demam, maka Anda dikasih obat demam untuk menurunkan demamnya, ya. Terus menghilangkan rasa sakit. Nah, ini ya.
sering disebut analgesik gitu kan. Terus membunuh kuman tertentu atau berfungsi sebagai antibiotik. Mengontrol penyakit tertentu. Nah, itu adalah fungsi obat. Ya, jadi beda dengan kita. Anda kan langsung bisa kelihatan kan ini bedanya beda banget. Jadi kalau sampai ya kita ketemu orang, terus orangnya ngomong gini, saya masih minum obat dokter, nanti aja kalau saya sudah nggak minum obat dokter, saya baru coba. Nah itu salah ya teman-teman, kita harus kasih pengertian. Loh beda, fungsinya tuh beda. Kalau obat itu menghilangkan gejalanya, menghilangkan rasa sakitnya, membunuh kuman. Sedangkan kalau HDI itu untuk apa? Ini loh, membantu di penyembuhan, membantu di pemulihan, memberikan nutrisi. Ya nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam. Ya, tapi dari sini kita harus tahu beda. Yang berikutnya teman-teman, apalagi bedanya? Ini loh, cara kerjanya itu beda. Kalau obat itu bekerja cepat, meredakan gejala, ya, bekerja dengan cepat. Contoh tadi ya, untuk menurunkan demam, meredakan batuk, meredakan nyeri, gitu ya. Fokusnya menghentikan keluhan, bukan memperbaiki akar masalah. Itu obat. Oke, bagaimana dengan HDI? Nih loh teman-teman yang sudah di bold ya. HDI itu cara kerjanya adalah memberikan nutrisi. Ya, garis bawahi di situ ya. Memberikan nutrisi langsung ke sel atau bersifat sebagai mikronutrien sehingga cepat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Oke. Terus berikutnya lagi cara kerjanya apa? Menguatkan tubuh dari dalam. Jadi menjaga keseimbangan sistem tubuh secara keseluruhan. Hari ini lagi tren nih yang namanya autoimun, yaitu ketidakseimbangan untuk imunitas tubuh. Nah, di HDI justru kita membantu menyeimbangkan ya. Jadi, kalau ada yang autoimun terus takut karena wah kan saya tuh imunnya udah berlebihan, saya nanti minum HDI justru akan tambah berlebihan lagi imunnya. Enggak teman-teman ya, percayalah enggak. Kenapa? Karena kita tuh memberikan nutrisi dan tubuh kita itu punya kecerdasan untuk mengatur. Oke? Ya, tubuh kita itu punya kecerdasan untuk mengatur. Jadi justru tujuannya menyeimbangkan. Oke? Terus memperbaiki sel. Jadi membantu perbaikan sel tubuh yang rusak. Ya, dan di sini yang di bold ya teman-teman, ini yang harus benar-benar Anda sampaikan. Bekerja alami bersama tubuh. Oke, bekerja alami bersama tubuh. Yang artinya tadi kembali tubuh kita punya kecerdasan dan tubuh kita yang akan mengatur. Oke. Berikutnya lagi ya apa? Jangka waktu penggunaannya bagaimana? Nah, kalau obat itu hanya ketika sakit, setelah sembuh ya harus berhenti. Ya, misalnya contoh ya, ada satu ini ya obat. Nah, rasanya memang enak, manis-manis, min-min gitu, seger gitu ya. Ya, itu untuk kalau saya nggak salah mengatasi radang tenggorokan gitu ya. Nah, tapi di sini banyak orang yang nggak tahu, dipikir karena rasanya manis, ada min-minnya seger-seger gitu, dipikir kayak permen pelega tenggorokan gitu loh. Padahal ternyata ketika dilihat itu logonya K, obat keras. Bahaya. Ya, kalau itu nanti bisa menyebabkan bakterinya jadi retensi, jadi imun bakterinya gitu. Bahaya. Jadi begitu sembuh harus berhenti. Untuk jangka pendek, teman-teman. Ya, penggunaan jangka panjang memiliki resiko kesehatan atau efek samping. Dah ini udah pasti. Ya. Jadi teman-teman walaupun mungkin ada yang mengatakan oh enggak apa-apa, aman kok. Tapi bahwa kita harus ngerti, harus belajar bahwa obat itu jangka panjang tetap punya resiko. Gitu ya. Bagaimana dengan HDI? Loh, dikonsumsi tadi ya, sehat, sakit, setelah sakit gitu ya, dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Nah, ini teman-teman yang di bold ya, teman-teman yang di bold yang harus Anda pahami dan catat betul-betul. Karena ini makanan, bukan obat, tapi makanan. Ya, Anda tulis besar-besar ya di buku Anda, makanan. Produk HDI itu makanan, bukan obat. Oke, penggunaan jangka panjang tidak ada resiko kesehatan atau efek samping, justru menjaga tubuh selalu optimal. Ya, untuk hasil terbaik konsumsinya secara rutin, teratur dan konsisten.
Ya, jadi jangan diperlakukan seperti obat ya teman-teman ya. Oh saya nggak apa-apa kok, jadi nggak saya minum. Nanti aja kalau saya sakit baru saya minum. Salah, ya. Karena ini makanan bukan obat. Oke, paham ya? Terus berikutnya lagi, keamanan dan aturan penggunaan. Obat itu harus diresepkan oleh dokter. Ya, kenapa teman-teman? Dan harus diresepkan dan dalam pengawasan ya. Kenapa? Karena ini loh teman-teman, dosisnya itu harus tepat ya. Saya pernah ngobrol dengan satu teman dokter ya, dia cerita dokter itu ngasih resep obat itu ngitung dulu usianya berapa, berat badannya berapa, riwayatnya apa. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Nah banyak orang yang udahlah aku sudah pernah dapat resep gitu ya, resepnya diulang. Nah ini yang nggak bagus teman-teman ya. Ada resikonya. Kenapa? Ini loh, kelebihan itu bisa menjadi racun ya. Kalau berlebihan bisa jadi racun. Contoh apa? Antibiotik kalau berlebihan itu merusak ginjal dan hati. Saya sudah ngalami teman-teman ya, tahun 2023 ada satu teman saya meninggal ya gara-gara apa? Keracunan obat yang membuat ginjalnya sampai rusak, sampai cuci darah. Itu ya. Obat lambung jangka panjang ini bisa mengganggu penyerapan mineral. Ya. Jadi betul-betul harus saya bahasa Jawanya tuh primpen gitu loh ya, tapi saya bahasa Indonesianya apa ya? Saya mungkin teman-teman bisa bantu ya. Pokoknya nggak boleh sembarangan lah konsumsi obat itu gitu ya. Betul-betul harus sangat-sangat berhati-hati ya. Oke, bagaimana dengan HDI? Takaran konsumsi. Nah ini teman-teman ya, menyesuaikan kebutuhan tubuh. Nah jadi di sini nanti tujuannya juga supaya gini ya teman-teman. Anda sendiri punya kepedean untuk menentukan dosis. Ya, kenapa? Sekali lagi, kalau kita paham bahwa ini tuh bukan obat, kalau ini tuh makanan, dan makanan ini seberapa banyak itu menyesuaikan kebutuhan tubuh. Dan kalau kita tahu sebelumnya tadi, orang sakit itu artinya sel tubuhnya rusak. Kalau sel tubuhnya rusak, berarti tubuh itu logikanya membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk bisa memproduksi sel yang baru untuk menggantikan yang rusak. Oh, artinya kalau saya sakit, saya butuh konsumsi lebih banyak. As simple as that. Ketika saya sudah kembali pulih, kembali sehat, saya cukup di dosis yang maintenance ya, dosis harian ya. Nanti setelah ini kita akan belajar. Jika konsumsi banyak gimana Pak? Tubuh tetap aman ya. Jangan khawatir, tubuh tetap aman. Oke. Jika berlebihan sekalipun, tubuh itu akan secara alami akan membuang sisanya melalui urin ya, waktu kita buang air kecil, lewat keringat, lewat metabolisme. Itu juga bisa terbuang ya. Jangan khawatir, tubuh kita tuh cerdas teman-teman ya. Tidak bersifat racun. Kenapa? Ingat ini makanan ya teman-teman, bukan obat. Nah, jadi Anda dapat memberikan langsung dosisnya ya, pede aja. Oke. Walaupun nanti saya akan memberikan guidance-nya, tapi teman-teman pede aja untuk berikan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke produknya. Ya, teman-teman sekali lagi yang masih punya pertanyaan-pertanyaan boleh ya Anda sampaikan di chat, nanti kita akan bahas ya setelah ini ya. Oke, setelah kita mulai tadi ngerti ya kenapa HDI, bahkan apa bedanya obat dengan produk HDI, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ke produk HDI-nya yang utama, yaitu 4 produk lebah yang terdiri dari madu, bee pollen, propolis, dan royal jelly, di mana 4 produk lebah ini disebut sebagai 4 star atau 4 bintang. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat ya. Nah, teman-teman boleh sambil screenshot aja layarnya ya. Di sini kita mulai dari clover honey dulu ya. Sederhana aja, madu adalah makanan lebah yang dihasilkan dari nektar atau zat manis bunga. Ya, 3 poin penting yang membedakan satu madu dengan madu yang lainnya. Jadi kalau Anda ditanya apa spesialnya clover honey dibanding yang lain, fokus di 3 poin ini aja. Yang pertama itu dari sumber bunganya dulu atau sumber nektarnya dulu. Ya, jadi bukan gini ya. Oh, ini madu hutan. Loh, madu hutan? Iya, saya tahu itu dipanen dari lebah yang ada di hutan. Masalahnya lebahnya ngambil bunga apa? Tahu nggak? Kenapa? Karena begitu beda nektarnya, beda bunganya, itu sudah beda madunya teman-teman. Ya, warnanya, rasanya, baunya, kekentalannya, bahkan nutrisi di dalamnya. Oke. Nah, bagaimana dengan clover honey? Ya sederhana, sesuai dengan namanya, ini diambil dari nektar bunga clover. Ya, kenapa kok mesti nektar bunga clover? Karena ketika diteliti,
diakui oleh peternak lebah di seluruh dunia, madu Clover Honey ini madu yang terbaik di dunia. Oke, komposisi nutrisinya bagus banget. Yang kedua asal daerah, kita ini dari Selandia Baru, dari New Zealand. Nih, New Zealand itu seperti ini. Negara yang hari ini terkenal salah satu yang terbersih di dunia, ya, bebas polusi. Ya, negaranya besar, penduduknya sedikit, asri sekali. Oke. Dan karena dia di sana New Zealand itu adalah iklimnya subtropik, maka madu kita ini adalah madu subtropik. Nah, madu subtropik itu salah satu ciri-cirinya adalah punya kadar air yang rendah. Ya. Baru yang ketiga kita akan bicara soal teknologi produknya ya. Apakah ini produknya produk murni ataukah diproses ataukah dicampur-campur macam-macam? Nah, di situ ya. Nah, bagaimana dengan Clover Honey? Ya, ini adalah madu murni yang asli tidak diproses ya. Anda bisa screenshot aja, saya cepat di sini. Ya, kandungan airnya di bawah 17%, berarti bagus banget. Terus sudah tersertifikasi ya. Jadi kita punya sertifikat-sertifikat ya teman-teman ya. Nah, ini yang juga membedakan dengan yang lain. Jadi Anda cukup jawab, kalau di HDI Clover Honey kami pede, yakin. Kenapa? Karena ada sertifikasinya. Kalau tempat lain saya tidak tahu. Gitu kan. Nah, yang pertama ya, bebas dari bakteri Clostridium botulinum. Pasti apa hubungannya? Aman untuk anak ya. Kita punya indeks glikemik dan indeks insulin 53 ya. Artinya apa? Rendah, aman bahkan untuk penderita diabetes sekalipun ya. Tersertifikasi bebas glifosit residu. Artinya apa? Bahkan dari sumbernya pun bebas dari pestisida ya. Fruktosa glukosanya 1:16, artinya apa? Aman dan mudah dicerna. Nah, teman-teman kadang-kadang kan banyak orang ya di luar sana itu yang ngertinya madu itu, oh kalau dikorek nyala ya, atau apa kalau ditaruh di koran nggak rembes, apalagi nggak dirubung semut ya, nggak disemutin, apalagi kalau di kulkas nggak membeku. Nah, teman-teman itu adalah tradisional banget yang belum tentu benar, gitu ya. Kalau mau benar apa cek lab. Cek lab itu yang pertama pasti keluar yang namanya HMF, ya ini adalah nama kimia ya, untuk mengukur. Nah HMF itu standarnya adalah di bawah 40 mg per kilo. Bagaimana dengan Clover Honey? Kita 16,34. Artinya apa? Kualitasnya tinggi banget. Ya kan? Bayangkan standarnya di bawah 40, kita 16 kok. Terus akan keluar yang kedua namanya diastase number. Ya, ini juga angka ukurannya standar internasional itu di atas 8. Kita angkanya 16,75, bagus banget. Ya, madu murni kualitas tinggi. Nah, ini yang absolut, ini yang benar, gitu ya. Jadi kalau ngomong pakainya hasil lab. Jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan teman-teman, ya. Terus komposisi nutrisinya isinya 99,7% Clover Honey, 0,3%-nya pea pollen, tersedia dalam kemasan ukuran maaf ini ada salah ketik ya, 250 gram, 500 gram dan 1 kilo ya. Oke, next nah ini adalah waktu kemarin ya diteliti di Sydney ya, University of Sydney, keluarlah indeks glikemik nih. Nah, ini ya 53 untuk indeks glikemiknya, 49 untuk indeks insulinnya ya, jadi rendah. Oke. Jadi buat teman-teman, nah ini teman-teman mungkin saya singgung sedikit ya. Banyak orang takut minum madu kenapa? Manis. Teman-teman, madu dengan gula itu beda ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu yang harus dicatat. Madu sama gula itu beda. Kalau gula itu karbohidrat kosong ya, dan sifat glukosanya dia juga polisakarida. Sedangkan kalau madu itu di dalamnya terkandung banyak nutrisi ya. Bahkan sifat glukosanya pun kimianya itu berbeda. Kalau madu itu monosakarida. Monosakarida itu apa Pak? Gugus kimianya simple sehingga tidak butuh insulin, apalagi dia sudah mikronutrien, jadi akan cepat diserap oleh tubuh. Gitu ya. Jadi sederhananya madu sama gula itu beda. Ya, jadi jangan cuma dari manisnya aja kita lihat, sama seperti tadi. Jangan lihat karena kapsul, tablet, obat. Enggak, lu lihat isinya juga kan beda. Gitu ya, sama. Ya, oke. Nah di sini ini ada salah satu yang menarik yang saya tampilkan di sini adalah grafiknya nih teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan larutan gula yang warna hitam, teman-teman bisa lihat ya, sama-sama konsumsi dalam takaran yang sama, Clover Honey dia juga naik. Nah ini jadi juga teman-teman supaya ini ya, kalau nanti di luar teman-teman dapat komplain misalnya gini, loh saya minum Clover Honey kok naik ya gula darahnya? Tanya dulu, Anda ngetesnya berapa lama setelah konsumsi? Ya langsung, setelah konsumsi saya langsung cek darah. Ya iyalah, yang namanya habis makan langsung dicek, ya pasti semuanya naik, kan gitu ya. Nah di sini kita ngelihat ya,
Angka 30 menit itu adalah puncak tertinggi. Nah, tapi puncaknya gula ada di sini, puncaknya clover honey ada di sini, ya. Sama-sama 30 menit. Setelah itu dia akan turun, ya. Bahkan di setelah mungkin sekitar 80 menitan ya, itu sudah di titik nol, ya. Dan ini di bawah kenapa? Karena sudah digunakan oleh tubuh, ya. Bayangkan dengan gula nih. Gula itu sampai 120 menit, ya. Jadi ini ya, setelah 30 menit mengalami penurunan yang stabil dan lebih cepat sehingga clover honey kesimpulannya adalah jauh lebih aman. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Dan ingat ya, orang itu tetap butuh glukosa ya teman-teman, karena salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh juga ya. Dan clover honey ini bisa menjadi sumber glukosa yang baik. Nah, cara konsumsi Anda boleh langsung screenshot aja biar cepet ya. Dikonsumsi langsung, bisa diencerkan air dan seterusnya ya. Di sini juga sudah di-mention kalau mau dicampur air suhunya jangan di atas 35 derajat Celcius ya. Paling aman suhu normal, suhu dingin paling oke. Dosisnya berapa di sini sudah ada. Nah, teman-teman saya cuma mention aja di sini ya. Di sini Anda bisa melihat yang namanya dosis harian dan dosis terapi. Ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Dosis harian itu untuk orang sehat. Jadi kalau hari ini kita merasa sehat untuk maintain aja, maka kita bisa konsumsi 1-2 kali sehari. Ya, untuk madu disarankan pagi ya. Tetapi begitu kita ngalami nggak enak badan, sakit, kita langsung masuk di yang namanya dosis terapi. Ya, tadi sudah saya ajarin. Kenapa? Kita harus ingat logikanya bahwa kalau kita sakit berarti terjadi banyak kerusakan sel, berarti tubuh saya butuh banyak nutrisi untuk membangun sel yang baru, untuk memulihkan diri, butuh nutrisi lebih banyak. Jadi langsung naikkan konsumsinya jadi 3-4 kali sehari. Ya, disarankan sebelum makan ya, kecuali penderita diabetes ya, walaupun clover honey aman tetapi karena kondisi tubuhnya tetap disarankan 1 hari cuma 1 sendok makan ya, disarankan pagi dan diencerkan dengan air. Oke ya teman-teman, nanti yang mau nanya boleh ya, ini Anda screenshot aja biar cepet ya clover honey. Nah teman-teman, di sini yang saya ingin Anda garis bawahi, yang pertama clover honey itu penting untuk pencernaan. Ya, itu yang paling penting, pencernaan. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Anda garis bawahi soal pencernaan. Pencernaan ini sangat amat penting sekali. Ya, kalau nanti Anda sudah belajar yang namanya dysbiosis ya, otak, pencernaan dan mikrobiom itu adalah segitiga emas yang saling terkoneksi. Jadi pencernaan kita ini amat sangat penting. Lebih dari 70% penyakit itu dimulai dari pencernaan dulu. Oke, makanya pencernaan ini penting ya. Disitulah fungsi clover honey akan masuk ya. Terus apa lagi? Pernafasan. Oke. Terus ini ya, mood ya, kualitas tidur oke ya. Terus pemulihan luka. Nah, ini ya. Tapi Anda garis bawahi yang paling penting adalah pencernaan ya dari clover honey. Oke. Nah, itu untuk clover honey. Sekarang kita lanjut ke bee pollen ya, teman-teman. Bee pollen ini apa? Bee pollen adalah makanan lebah yang dihasilkan dari serbuk sari bunga. Bentuknya kayak apa? Nih loh teman-teman yang digambar ini loh. Jadi lebah itu ketika hinggap di bunga dia akan dapat serbuk sari. Dapatnya gimana? Nih loh yang nempel-nempel di badannya dia. Nah, ini adalah serbuk sari. Ini akan dikumpulkan oleh lebah di kaki belakangnya, jadilah seperti ini. Ini adalah namanya bee pollen. Dan yang luar biasa dari bee pollen ini teman-teman, kandungan nutrisinya luar biasa. Ya, lebih dari 20 macam asam amino, dan asam amino itu penting sekali buat tubuh kita, baik yang esensial, non esensial maupun kondisional itu ada semua. Berbagai macam mineral, vitamin yang lengkap ya. Jadi ini nutrisi semua yang penting-penting itu ada semua di dalam bee pollen ya. Jadi sangat luar biasa. Itu sebabnya bee pollen disebut sebagai superfood. Madu superfood juga enggak Pak? Iya, madu juga superfood ya. Bee pollen juga superfood. Oke. Nah, ini Anda juga boleh screenshot biar cepat ya. Bee pollen HDI, apa yang membedakan dengan bee pollen yang di luar? Ini loh teman-teman, yang Anda paling garis bawahi adalah double fracture. Ya. Kenapa kok perlu double fracture? Karena pollen itu punya semacam kayak cangkang. Ya. Dimana kalau ini nggak diremukkan terlebih dahulu, pencernaan kita itu tidak punya enzim untuk mencerna cangkang ini. Sehingga apa yang terjadi kalau kita makan bee pollen yang nggak diolah dengan double fracture, maka akan lebih banyak yang dibuang daripada diserap oleh tubuh. Padahal kan tadi ketika diteliti nutrisinya banyak banget gitu ya. Tapi sayang, karena apa? Nggak banyak yang bisa diserap. Nah, makanya HDI meneliti dan menemukan, dan ini dipatenkan ya teman-teman, jadi nggak ada yang lain yang punya, yaitu teknologi yang namanya double fracture ini. Ya.
Kemudian, nah ini yang penting juga, kita semua diproses dalam suhu rendah, ya, sehingga menjamin kualitas dan stabilitasnya, ya. Semua enzim yang dibutuhkan ada 100% alami, ya, tidak ada penambahan zat pengawet, pemanis maupun pemanis buatan, ya. Oke. Nah, kita masuk ke produknya, yaitu yang pertama kita punya Bipollen itu ada Pollenergy 520, ya. 520 ini artinya apa? Nih, teman-teman sabar, ya. Sebelum sampai situ saya mau kasih lihat dulu ini. Nah, ini teman-teman, Anda yang belum pernah konsumsi Pollenergy, bentuknya kayak apa sih, Pak? Nih loh, bentuknya kayak gini, ya. Oke, jelas ya. Dan teman-teman, rasanya apa? Rasanya enak, teman-teman. Jadi jangan dibayangkan pahit. Enggak. Ini enak ya. Memang dia nggak yang manis kayak permen gitu, enggak, tapi menurut saya kayak makan kayak kacang gitu loh, ya, kayak makan kacang gitu. Rasanya menurut saya kayak gitu. Ya, mungkin nanti teman-teman yang sudah pernah nyoba rasanya boleh ya tulis di chat ya. Oke, Pollenergy 520 kemasannya botol isi 90 tablet. Nah, ini teman-teman. Arti 520 ini nih. Per tablet 520 mg bipollen murni. Nah, itu artinya ya. Jadi kalau Anda Pollenergy 520 artinya apa? Per tabletnya 520 mg. Ya. Oke, untuk usia 12 tahun ke atas ini saran konsumsinya Anda bisa screenshot aja ya. Disarankan pagi hari. Kenapa kok pagi hari? Ya ini untuk stamina ya. Karena manfaatnya nanti banyak untuk stamina. Oke. Bentar, ini kok belum bisa. Oke, next halaman. Nah, ini ya, teman-teman bisa screenshot juga biar cepet ya. Nah, di sini yang Anda perlu garis bawahi penting adalah nutrisi. Ya, jadi fungsi dari Bipollen yang utama adalah mencukupi kebutuhan nutrisi, ya, stamina nih ya, stamina nih, tuh. Jadi kalau yang Anda merasa aktivitas fisiknya banyak, ya, nah tuh itu ya. Nah terus ini nih yang penting, ya, kinerja dan konsentrasi otak ya untuk konsentrasi belajar ya. Terus ini juga nih ya jumlah sel darah merah, nah ini juga penting ya. Terus ini membantu kolesterol juga, oke. Nah, next ini Bipollen yang kedua yaitu kita punya namanya Honey Bipollen. Kalau ini yang untuk anak-anak ya. Nah, bentuknya kayak apa ini ya teman-teman ya. Kalau ini gambarnya kurang jelas ada di sini ya. Bentuknya kayak tadi warnanya kuning juga ya, kuning kuning pucat gitu lah ya. Dimana kalau ini lebih pipih ya. Nah, kalau yang di sini dia sudah chewable tablet, jadi lebih ada kayak kenyal-kenyalnya gitu loh ya. Isinya 130 mg Bipollen alias seperempatnya yang tadi ya, seperempatnya Pollenergy. Terus ada tambahannya dried honey ya supaya bisa lebih manis dan juga ada vanilanya ya. Tapi jangan dibayangkan seperti permen ya teman-teman ya. Memang dia manisnya soft ya, soft banget. Nah, ini untuk saran konsumsi Anda bisa screenshot aja ya untuk dosis hariannya kalau anak-anak kita sehat dan juga dosis terapi kalau anak-anak kita sakit ya. Ah, kita masuk ke manfaatnya langsung aja. Oke, teman-teman manfaatnya apa? Ya, ini Anda garis bawahi yang pertama adalah nutrisi ya. Terus apa? Kecerdasan ini ya, kemampuan berpikir ya. Terus apa? Nah, ini yang seringkali banyak dicari teman-teman ya, menormalkan nafsu makan ya. Jadi boleh juga misalnya contoh ya ketemu sama mama-mama di sekolahan gitu ya. Anakmu kenapa kok pucet? Apa ini? Sakit? Enggak, itu loh si Dea itu makannya susah banget gitu ya. Oh ya, ini loh kemarin anaknya temanku juga kayak gitu. Aku saranin konsumsi Honey Bipollen bagus loh. Sekarang anaknya udah suka makan. Oh ya, apa itu Honey Bipollen? Nah, itu cara jualannya bisa gitu ya. Terus menjaga imunitas atau daya tahan tubuh anak. Nah, ini ya supaya anak kita nggak gampang sakit. Oke, next kita masuk produk lebah yang ketiga yaitu Royal Jelly ya teman-teman ya. Royal Jelly kayak apa? Nih loh yang putih-putih ini loh. Ya. Nah, yang putih-putih ini Royal Jelly ya. Royal Jelly adalah cairan putih. Nah, karena warnanya putih dan kental itulah sering disebut namanya susu lebah. Tapi ingat, lebah bukan hewan mamalia ya. Jadi dia tidak menyusui gitu ya. Bukan mamalia ya. Kalau mamalia istri saya tuh ya namanya Lia. Jadi kalau dipanggil anaknya mamah ya, mamalia. Nggak nyambung. Oke, yang dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal ya, ini ada di tubuhnya lebah perawat ya. Nah, itu keluar Royal Jelly. Royal Jelly merupakan makanan larva lebah sampai berumur 3 hari dan makanan lebah ratu seumur hidupnya ya. Royal Jelly ini sangat kaya akan nutrisi terutama protein, mineral, vitamin, enzim dan lain sebagainya.
Dan ini juga luar biasa. Kok bisa luar biasa? Karena ada cerita ini teman-teman. Bagi Anda yang belum tahu, saya cepetin aja ya ceritanya bahwa ketika telur semua lebah itu sama. Ketika menetas semua juga sama. Semua makan royal jelly selama 3 hari. Tetapi nanti ada yang disendirikan oleh mereka dan diberi makan royal jelly terus. Dia akan berubah menjadi lebah ratu. Luar biasa ya. Jadi lebah ratu itu bukan dilahirkan teman-teman, tapi tercipta karena makan royal jelly. Emang apa hebatnya lebah ratu? Ini ukuran tubuhnya lebih gede. Nah, yang luar biasa, usianya panjang banget. 60 kali lipat lebih panjang dari yang lainnya yang cuma 5-7 minggu. Ya, bahkan punya kemampuan bertelur sampai 2000 butir telur sehari. Dan itu semua gara-gara apa? Gara-gara royal jelly. Oke, jadi makanya royal jelly itu superfood yang luar biasa. Manfaatnya apa? Sebelum saya manfaat maaf. Ini ya, Anda boleh screenshot ya. Kita punya 2 macam royal jelly di HDI, ya, ada yang liquid, ada yang tablet. Oke. Nah, untuk harian, kalau Anda yang konsumsi 1 hari sekali, ya, disarankan malam hari. Kenapa? Untuk mendukung proses regenerasi sel, ya. Pak, ada liquid, ada tablet. Lebih disarankan yang mana? Teman-teman, kalau saya ngikuti kebutuhan Anda ya, tentu saja. Kalau Anda tidak terlalu banyak mobilitas, saya akan sarankan liquid ya. Kecuali Anda yang mungkin mobilitasnya tinggi, Anda kesulitan bawa yang liquid, Anda bisa konsumsi yang tablet ya. Kenapa? Karena kalau Anda hitung, yang liquid ini tuh boleh dikatakan lebih murah hampir 2-3 kali lipat daripada yang tablet ya. Tapi ya saya kembalikan ke Anda lagi ya, karena bisa jadi Anda mobilitasnya tinggi. Oke, untuk dosis-dosis Anda bisa screenshot ya. Oke, next. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Manfaatnya apa nih? Nah, ini di sini ya, Anda bisa garis bawahi. Yang pertama anti-aging. Oke, terus ini hormon ya, kesuburan. Oke, terus apa? Kesehatan tulang, sendi ya. Terus apa lagi? Nah, ini syaraf. Oke, itu yang penting ya. Jadi kalau Anda konsumsi royal jelly rutin, wah kayak gambar ini ya kan. Wih, cakep ya, awet muda gitu kan. Kulitnya kenceng, rambutnya bagus gitu ya. Kulitnya glowing gitu kan. Nah, itu royal jelly itu ya. Oke, kita masuk ke produk lebah yang terakhir, yang keempat, yaitu yang namanya bee propolis ya. Ini sudah banyak orang yang cukup tahu ya, bee propolis ya, cukup terkenal karena salah satu keajaiban alam juga ya. Bee propolis merupakan lapisan pelindung pada sarang lebah ya. Nah, ini dia membuatnya dari getah pohon atau resin yang disekresi dengan air liurnya. Nah, di sini yang penting Anda tahu bahwa fungsinya adalah melindungi sarang lebah. Yang kayak apa toh Pak? Nih loh, yang kayak gini teman-teman ya. Bentuk aslinya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, di sini yang penting teman-teman, tahukah Anda bahwa ketika diteliti, sarang lebah itu dinyatakan sebagai salah satu lingkungan yang paling steril di muka bumi. Luar biasa ya. Sarang lebah itu adalah lingkungan yang paling steril di muka bumi ini. Gara-gara apa? Rupanya gara-gara ada yang namanya propolis. Karena propolis itu bersifat sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur teman-teman. Ya. Pernah ada satu cerita, ada seekor tikus ya, dia nyerang ke sarang lebah karena dia kelaparan ya kan, sampai di sarang lebah dia dihajar habis sama lebah-lebahnya sampai mati. Nah, padahal itu tikus matinya di dalam sarang. Apa yang terjadi? Lebah-lebah ini pinter, dia tahu kalau tikus ini membusuk habis. Akhirnya apa? Mereka cepet-cepet bikin propolis untuk menutupi si bangkai tikus tadi. Yang suatu hari ketika ditemukan oleh ilmuwan, tikusnya masih dalam ya sudah semakin membusuk, tapi nggak membusuk seperti yang kita tahu bangkai gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi ya tikusnya akhirnya lebih kayak mengering aja gitu ya. Tapi nggak membusuk. Karena apa? Karena ada yang namanya propolis ini gitu ya. Dan itu kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Karena ada yang namanya bioflavonoid ya di dalam bee propolis. Oke. Nah, kita langsung masuk aja. Kita punya 3 macam produk ya, teman-teman. Oke. Semuanya sama, semua basisnya adalah propolis ya.
Nah, yang pertama kita punya bipropolis tablet ya teman-teman ya. Bipropolis tablet ini kemasannya adalah satu botol isi 60 tablet. Per tabletnya adalah 500 mg bipropolis murni ya, diproduksi oleh Sisipol Company di Amerika ya. Saran konsumsinya Anda bisa screenshot. Nah, bentuknya kayak apa Pak? Kayak gini loh. Nih ya. Jadi dia tablet yang warnanya coklat-coklat kehitaman ya, ada bintik-bintiknya seperti itu. Oke. Nah, itu bipropolis ya. Nah, di sini yang menarik teman-teman ketika kita melakukan yang namanya ORAC test ya. ORAC itu singkatan dari Oxygen Radical Absorbent Capacity, singkatnya untuk mengukur antioksidan di dalam sebuah produk makanan ya. Di sini Anda bisa melihat ya ada berbagai macam buah-buahan yang dipakai untuk diteliti. Bipropolis sendiri dia punya antioksidan ya, angkanya 229. Jadi ya kira-kira kalau dibandingin buah jeruk ya 10 kali lipat lah. Tapi kalau yang namanya bipropolis, wow, angkanya 9.674 teman-teman. Jadi kalau ini dibandingin sama buah jeruk, itu kurang lebih 400 kali lipat. Wow, luar biasa ya. Nah, itu propolis. Sekarang manfaatnya. Nah, ini teman-teman ya, garis bawahi yang penting dari propolis apa? Antioksidan ya, untuk daya tahan tubuh ya. Terus apa lagi ya, intinya semua yang berhubungan dengan imunitas tubuh lah ya. Antibakteri, antivirus, anti jamur ya, anti-inflamasi. Sebetulnya gampang kok Anda kalau ingat propolis ya. Pokoknya anti gitu ya. Anti hipertensi, anti diabetes, pokoknya semua yang menyerang ke penyakit-penyakitnya. Ya, itu antinya ada di propolis ya. Oke, next. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang suka menanyakan ya, bagaimana dengan propolis cair, sama atau beda? Nah, teman-teman di sini saya bukan bertujuan ya untuk merendahkan atau menjelek-jelekan produk lain, tetapi supaya kita paham apa sih bedanya ya. Yang pertama, kalau kita tadi kembali ya bahwa propolis itu kan aslinya benda padat. Ya, sehingga kalau dia berubah menjadi benda cair pastinya mengalami yang namanya proses kimiawi. Sedangkan di kita karena tetap benda padat tidak mengalami gitu ya. Nah, di alkoholnya di sini tuh apa? Gini loh teman-teman. Proses kimiawinya ini itu pasti menggunakan yang namanya alkohol. Ya, prosesnya tuh disekresinya tuh pakai alkohol. Jadi propolis cair itu pasti punya kandungan alkohol karena itu adalah bagian dari proses ekstraksinya dia. Gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah ketika diteliti di lab, bipropolis tablet itu punya 4 macam bioflavonoid. Nah, pada waktu itu ketika kita membandingkan dengan salah satu produk propolis cair ini ketika diteliti itu yang terdeteksi hanya 1 macam bioflavonoid saja. Jadi pastinya ya dengan begitu kita jadi lebih efektif karena kekuatannya kalau propolis tablet ada 4, yang ini cuma ada 1 gitu ya. Yang berikutnya kalau secara harga ya Anda hitung-hitung akhirnya propolis tablet itu pasti lebih murah karena per botol kita dapat 30 gram propolis. Tapi kalau propolis cair itu satu botol cuma dapat 1,8 gram. Artinya Anda sudah bayar lebih mahal gitu ya. Secara logika karena dia juga melalui proses ekstraksi itu juga proses yang mahal gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk produk propolis yang kedua, yaitu kita punya namanya Propoelix ya. Ini adalah ekstrak dari gabungan bipropolis dari berbagai belahan dunia, ya. Itu proses yang namanya super blend. Nah, diakui sebagai suplemen dengan kandungan polifenol yang terbanyak di dunia. Kenapa ada 8 macam? Ya, nanti di belakang saya akan kasih lihat. Tapi hari ini, Propoelix itu suplemen dengan kandungan polifenol terbanyak di dunia. Oke. Terus dengan kemasan 1 box isi 60 kapsul, per kapsulnya 200 mg bipropolis ya, ekstrak bipropolis murni ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk dosis Anda bisa screenshot aja ya. Nah, ini adalah hasil tes oraknya ya. Kalau tadi Anda ingat bipropolis dapat 9.674, di sini kita dapat 21.000 teman-teman. Wow. Artinya apa? Kalau dibandingin sama buah jeruk itu 913 kali lipat. Ya, jadi gede banget. Oke. Nah, teman-teman Anda boleh screenshot ya. Ini adalah kandungan polifenolnya ya, dan apa sih manfaat dari masing-masing polifenol ini ya buat Anda teman-teman yang di kedokteran. Nah, Anda bisa lihat ya, semuanya ada dasar jurnal ilmiahnya ya. Nah, ini dikatakan ya, galangin contohnya anti cancer, antibiotik ya. Terus krisin itu ada untuk apa? Hati ya. Terus ada anti inflamatori, pinosembrin ya, anti mikroba, anti inflamasi ya.
Terus KB ya, anti cancer nih, ya, anti inflamatori, cinnamic acid ya, ada antioksidan, anti cancer. Nah, kan Anda bisa lihat ya. Makanya tadi kan saya bilang, ngapalin propolis itu paling gampang. Dah, pokoknya anti. Dah. Ya kan? Anti bakteri, antivirus ya kan, anti kanker, antioksidan, anti tumor. Udah, pokoknya ngapalinnya kayak itu paling gampang ya, anti ya. Oke. Next ya, ini ya. Jadi apa sih manfaatnya ya? Tadi kalau Anda sudah ngapalin anti tadi ya, imunitas tubuh, antioksidan, antiinflamasi ya kan. Dah itu gampang ya. Oke. Next kita ke Propoelic Plus ya, produk propolis kita yang ketiga ya. Ini nah, apa bedanya dengan yang tadi? Nah, ini ya kita lihat ya. Plusnya tuh ada di mana sih? Tadi kalau Anda yang mungkin datang awal, tadi saya putar videonya ya untuk Propoelic Plus ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, per kapsul itu sama ya, Propoelicnya itu 200 mg. Jadi dengan yang Propoelic tadi itu sama, persis sama, per kapsulnya 200 mg Propoelic ya. Tetapi di sini ada tambahan 3 macam jamur ini. Wah, itu jamur ini manfaatnya keren banget teman-teman ya. Pada intinya tetap sama ya, untuk antioksidan ya, untuk menanggulangi berbagai macam penyakit gitu ya, untuk daya tahan tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi dari Propoelic diperkuat lagi dengan 3 macam jamur ini. Nah, itulah Propoelic Plus ya. Jadi penting banget untuk resiko terhadap keganasan seperti tumor, kista, kanker ya. Jadi teman-teman kalau Anda yang secara genetik ya, kita tahu ada yang punya genetik mungkin resiko terhadap tumor atau kanker gitu ya. Saya anjurkan untuk kita jaga kesehatan ya dengan rutin konsumsi Propoelic Plus ini ya teman-teman ya. Itu akan jauh lebih baik ya. Karena bagaimanapun mencegah kan selalu lebih bagus ya daripada mengobati ya. Sama ya, secara manfaatnya antioksidan ya, imunomodulator. Oke. Imunomodulator ini Anda mesti paham ya teman-teman, dia menjaga keseimbangan ya, tadi yang saya sudah ceritakan di depan ya. Jadi bukan booster, beda ya. Kalau booster tuh kan naikin doang gitu ya. Kalau ini kan enggak, ini tuh kan membalance. Dan yang membalance itu ya tubuh kita. Jadi beda ya, makanya logikanya tuh beda dengan obat, logika cara kerjanya yang tadi kita sudah bahas di depan ya. Oke, teman-teman, ini adalah produk lebah yang terakhir, yang keempat ya. Nah, kita mau simpulkan ya teman-teman, tadi kan di depan saya sudah cerita ya tentang produk lebah kita itu ada 4, madu, polen, royal jelly, dan propolis. Itulah yang disebut 4 star. Nah, kita di sini saya mau highlight untuk 4 star-nya. Jadi 4 star itu apa? Gabungan dari 4 produk lebah, di mana masing-masing, nah ini teman-teman yang boleh garis bawahi ya, masing-masing memiliki komposisi nutrisi dan keunggulan yang berbeda-beda ya teman-teman, yang akan saling melengkapi. Nah ini teman-teman yang harus catat ya, masing-masing berbeda dan saling melengkapi. Karena ini pertanyaannya seringkali gini kan, Pak, apakah saya perlu konsumsi 4-4-nya? Boleh nggak satu aja? Nah di sini teman-teman bisa menjelaskan ya, bahwa masing-masing produk itu punya komposisi nutrisi sendiri-sendiri, punya keunggulannya sendiri-sendiri. Kalau kita bisa 4-4-nya akan bagus. Kenapa? Akan saling melengkapi. Nah, ini saya bantu summary ya, yang tadi saya minta teman-teman catat ya. Madu nih sebagai apa? Sumber energi, pencernaan, ya, terus pernafasan, polenergi, nutrisi, stamina, ya, atau sel darah. Royal jelly apa? Regenerasi sel, hormonal, saraf gitu ya. Bipropolis apa? Imunitas tubuh ya, antiinflamasi ya. Pokoknya dia anti penyakitnya lah, anti ya tadi ya. Saya ngajari teman-teman ya. Nah, sekarang kita analogikan ya. Misalnya contoh nih ya, ketika kita datang ke orang gitu ya. Orang itu cerita, saya punya penyakit ini, saya punya penyakit itu. Nah, bagaimana nih manfaat dari 4 produk lebah ini? Nah, saya analogikan gini teman-teman. Tadi kalau saya di depan analogikan dengan kerusakan sel, mungkin kita kadang-kadang bayanginnya susah. Saya bikin satu ilustrasi gini. Di sini kita punya mobil. Nah, mobil kita rusak. Oke? Mobil kita rusak kan? Kita bawa ke bengkel. Nah, sama orang bengkel, mobil kita dibongkar. Untuk tahu akar masalahnya ada di mana. Nah, ini yang terjadi. Oke? Nah, mobil kita dibongkar nih. Wah, montir kita lapor. Pak, Bu,
ini mobilnya tuh rusak ininya, rusak itunya gitu ya. Terus gimana? Ya kita betulin nih. Nah, ini teman-teman ya, ini analoginya teman-teman bisa screenshot juga untuk supaya mudah diingat ya. Royal Jelly itu membantu di proses penggantian atau perbaikannya ya. Jadi dia dukung si montirnya ini untuk bisa kerja dengan baik ya. Karena Royal Jelly itu berfungsi pada regenerasi sel. Salah satunya apa? Kita juga bisa istirahat ya. Kalau kita bisa istirahat, bisa tidur, kita tahu proses regenerasi sel itu justru terjadi ketika kita istirahat. Makanya teman-teman Anda perhatiin nggak sih, kalau kita sakit, rasanya tubuh kita tuh kan lemes, kepengennya tidur. Ya kan? Tidur aja, istirahat aja. Karena justru ketika kita tidur dan istirahat itu, disitulah terjadi regenerasi sel, disitulah terjadi pemulihan teman-teman. Nah, Royal Jelly mendukung di sana. Oke? Nah, si montir bilang, Pak, kita butuh spare part ini, spare part itu. Nah, itulah fungsinya si pollen. Dia ngasih spare part, ya, dia ngasih nutrisi untuk bahan baku. Wah, ini banyak karatnya nih. Wah, ini banyak kotoran yang menyumbat, dibersihkan. Set, ya, semprot, gitu ya kalau mobil. Nah, itulah tugasnya dari si propolis, si propoelik ya. Ya, Anda bisa pakai bipropolis tablet, Anda bisa pakai propoelik, Anda bisa pakai propoelik plus ya. Yang intinya adalah membersihkan kotoran-kotorannya, anti penyakitnya gitu ya. Dan terakhir ada clover honey. Oke. Clover honey ini seperti pelumas ya. Jadi dia akan menyempurnakan untuk prosesnya. Kenapa? Karena tadi untuk pemulihan kita butuh pencernaan, ya kan? Pencernaan kita ini kalau terganggu teman-teman ada yang namanya malnutrisi. Ya. Jadi kekurangan nutrisi, ada yang namanya malabsorpsi. Jadi kemampuan pencernaan untuk menyerap nutrisi itu bermasalah. Sehingga apa? Akhirnya banyak yang terbuang. Ya kan? Karena pencernaan kita tidak punya kemampuan untuk menyerap. Nah, makanya butuh clover honey untuk memperbaiki di pencernaan kita, gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini highlightnya ya teman-teman ya. Jadi di sini yang saya juga mau mention adalah teman-teman kita di HDI itu nggak musuhan sama dokter loh ya. Karena saya pernah ketemu ada rekan kerja yang rasanya kalau di sini wah musuhan banget sama dokter. Salah ya. Justru kita itu bersama-sama dengan dokter ya. Masing-masing punya perannya. Nah, yang seperti apa yang kita harus mention? Teman-teman yang pertama, 4-star bukan obat. Ya, sekali lagi saya ulang. 4-star bukan obat. Jadi jangan diperlakukan seperti obat dan jangan pakai logika obat, ya, berbeda. Yang kedua, tidak menggantikan obat, teman-teman. Ya, jadi jangan kayak tadi. Oh, nanti nunggu obatnya habis baru saya pakai 4-star. Loh, salah. Ya, karena kita bukan obat dan tidak menggantikan obat juga. Juga jangan sampai kalau kita ketemu orang, udah itu obatmu berhentiin semua, ganti semua pakai 4-star. Salah juga. Oke? Yang benar adalah kita itu mendukung kerja obat. Ya, jadi sekali lagi ingat kita nggak bermusuhan dengan dokter. Ya, kita nggak musuhan dengan terapinya dokter. Tetapi justru kita mendukung. Ya, sebagai apa? Terapi pendamping. Bahasa kerennya namanya adjuvan terapi. Yaitu membantu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan dengan mendukung perbaikan imunitas tubuh. Jadi kalau Anda ketemu dokter, Anda sampaikan ini. Dok, saya punya 4-star. Yang justru akan mendukung obat dari dokter itu bisa bekerja dengan lebih baik. Kenapa? Karena terjadi pemulihan imunitas tubuh. Ya, suplai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ya kan? Karena dokter kan tujuannya apa? Pasiennya cepat sembuh toh. Ya kan, tujuan dokter kan pasiennya cepat sembuh, gitu kan. Nah, ini untuk dosis ya teman-teman ya. Anda bisa screenshot aja ya. Jadi setelah ini teman-teman nggak perlu bingung ya, Pak ini dikasih dosisnya berapa? Wah dosisnya berapa saya harus konsultasi dulu. Nggak perlu. Anda berikan langsung. Kalau dia sakit, kasih 3x1. Selesai ya, semuanya Pak. Iya, pollennya 3x1, royal jelly-nya 3x1, clover honey-nya 3x1, propoeliknya 3x1, selesai ya kan. Kecuali pada kasus diabetes, clover honey-nya 1x1, udah itu aja ya. Oke, untuk dosis jelas ya. Nah di sini ya teman-teman, tadi kan di depan saya sudah cerita ya, untuk kita itu bukan mau jadi salesman HDI ya, salesman madu, tapi kita itu mau jadi apa? Konsultan kesehatan. Jadi kalau kita ketemu orang, orangnya cerita gitu ya,
saya sakitnya ini gitu ya. Kita tuh jangan langsung pokoknya 4 star, udah pokoknya 4 star nih, 4 star. Jangan gitu ya. Tapi kita belajar dari teman-teman kita yang dokter, ya. Teman-teman kita yang dokter tuh kan enggak tiba-tiba pasien masuk, sakitnya apa? Langsung tulis obat, nyoh gitu. Kan enggak gitu, ya kan? Tapi kita mulai tanyakan dulu. Kenapa? Karena tadi kita ini juga ingin membantu untuk menemukan akar masalahnya ada di mana. Ya, jadi tanyain keluhannya apa saja, yang dirasakan apa. Oh nih loh Pak, tekanan darah saya tinggi. Oke, selain itu yang dirasakan tekanan darahnya angkanya berapa? Ya, sudah berapa lama? Selain itu yang dirasakan apa lagi? Ya kan? Nah, terus pada waktu kita menyarankan apa produknya itu tadi ya jangan cuman nih pokoknya 4 star satu paket titik. Tapi kita jelaskan ya. Kayak contoh, nah nih untuk propolisnya ini membantu untuk mengatasi penyakitnya ya, nanti dikonsumsi 3 kali 1 ya, pagi, siang, sore sebelum makan. Terus ini royal jelly-nya nih perlu juga ya, royal jelly-nya nih apa? Biar bisa istirahat dan biar terjadi nanti ada pemulihan ya. Terus ini ada madunya nih ya, madu clover honey-nya ini supaya nutrisi dan obatnya bisa terserap dengan baik. Oke, terus ini polennya nih, nutrisi yang dibutuhkan biar cepat sembuh gitu. Karena untuk pemulihan tadi, untuk penyembuhan itu kan butuh nutrisi. Nah itu yang dari polen ini, gitu loh. Sehingga orangnya paham, oh aku nih konsumsi ini buat apa? Oh ini untuk ngatasi penyakitnya nih. Oh ini supaya aku bisa istirahat terjadi pemulihan. Oh yang ini supaya pencernaanku bisa bagus sehingga nutrisi dan obat yang aku konsumsi bisa terserap dengan baik. Oh yang ini karena tubuhku butuh nutrisi supaya bisa sembuh gitu loh. Ya, jadi orangnya beli itu tidak merasa terpaksa, tapi dia ngerti bahwa oh ya yang ini manfaatnya apa, yang ini manfaatnya apa, gitu. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, disarankan konsumsinya 15 sampai 30 menit sebelum makan ya, sebaiknya dalam perut kosong supaya apa? Penyerapan nutrisinya lebih baik. Tidak disarankan dikonsumsi dengan air panas, kopi, teh, atau susu ya. Tujuannya apa sih? Agar nutrisi di dalam produk dapat terjaga dengan baik ya. Pak, kalau saya tetap nekat mau air panas gimana? Ya enggak apa-apa, Anda bisa minum aja. Tapi yang harus Anda tahu, bisa jadi hanya ketinggalan rasanya dan baunya aja. Nutrisinya mungkin udah nggak ada. Kan gitu ya, sayang kan? Terus konsumsi 4 star boleh sekaligus ya, jadi nggak perlu dijeda ya. Oh polennya dulu, telen, polennya dulu, terus habis itu polen, telen, terus royal, enggak, langsung aja jadi satu. Ingat teman-teman, konsep berpikirnya apa? Ini makanan. Nah coba di sini saya pengen tahu, siapa yang sudah pernah makan gado-gado? Ayo tulis di chat, siapa yang sudah pernah makan gado-gado? Ya, Anda yang sudah pernah makan gado-gado tahu kan, itu kan isinya macam-macam kan, sayurannya ya kan, ada kacang, ada selada, ada toge, ada apa macam-macam. Anda juga campur jadi satu, diaduk ya kan, sendok makan masukin mulut ya kan, campur-campur juga kan, nggak ada masalah, sama. Karena apa? Ingat, ini makanan. Ya. Pak, bagaimana dengan obat dokter? Bareng aja sudah, nggak apa-apa, nggak perlu dijeda-jeda, ya. Ingat kita perlakukan ini sebagai makanan, ya. Jangan diperlakukan seperti obat, teman-teman, ya. Oke, nah di sini teman-teman saya ada sesuatu yang baru yang saya pengen sharing, ya, yaitu bila terjadi yang namanya reaksi awal, ya, atau sering disebut namanya healing crisis atau detox reaction. Ya, ingat yang digarisbawahi di sini bukan karena tidak cocok dengan 4 star. Ya, ada banyak yang orang menyalahartikan ketika di awal dia konsumsi, dia ngalami reaksi awal, dia bilang apa? Oh, kayaknya saya nggak cocok. Bukan ya Bapak Ibu, bukan ya teman-teman, bukan tidak cocok. Tetapi yang harus kita pahami itu adalah respon tubuh terhadap nutrisi. Coba Anda perhatikan, Anda yang mungkin jarang sekali makan sayur. Begitu Anda makan sayur, apa yang terjadi? Terjadi sesuatu nggak dengan tubuh Anda? Pasti. Ya kan? Terjadi sesuatu. Nah, itu hal yang sama gitu loh. Dan ini lebih sering terjadi pada apa? Nah, ini bisa jadi ya, ini kemungkinannya. Yang pasti dalam tanda kutip, orang itu tubuhnya kurang sehat dari dalam.
Misalnya apa? Pencernaannya nggak bagus, ada banyak racun-racun di dalam tubuhnya. Jadi ketika konsumsi ini nutrisinya bagus banget, tubuhnya bereaksi. Untuk apa? Terjadi proses detoksifikasi, buang racun. Ya, mungkin ada yang ngalami apa? Banyak orang nyebutnya diare ya, padahal ketika ditanya masih ada ampasnya nggak? Masih, itu bukan diare, itu namanya BAB lembek. Berapa kali? Berapa lama? Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti wah saya gara-gara minum Clover ini jadi diare, bukan. Itu proses detox gitu ya. Dan tadi belum tentu diare. Ketika Anda lihat oh masih ada ampasnya, berarti itu BAB lembek, bukan diare. Ya. Dan Anda lihat berapa kali gitu kan. Itu sekali lagi bukan tidak cocok, tapi itu proses untuk buang racun ya. Orang yang jarang dapat nutrisi kayak tadi, jarang makan sayur, jarang makan buah. Nah, jadi begitu sekalinya konsumsi nutrisi itu terjadi proses adaptasi oleh tubuhnya ya. Atau punya peradangan yang lama, ini yang sudah diabetes lama, yang sudah hipertensi lama, bisa terjadi ya. Kenapa? Sekali lagi karena tadi bukan nggak cocok dengan produknya ya, tapi karena ada tadi kondisi tubuhnya itu dari dalam nggak sehat ya. Nah, jadi ketika 4-star-nya masuk, tubuhnya langsung mulai memperbaiki diri. Ini loh Anda garis bawahi ya. Mulai memperbaiki diri. Reaksi ringan bisa muncul dan itu sifatnya apa? Sementara. Oke, teman-teman. Terus apa yang harus dilakukan nih kalau terjadi? Nah, yang pertama adalah jangan panik ya teman-teman. Tetap tenang. Ya, orangnya panik gini-gini, Anda tetap harus tenang. Yang panik biarkan konsumen Anda, Andanya tenang. Ya, jangan panik. Oke, Anda jelaskan sedikit seperti ini. Oh, itu adalah proses adaptasi ya, di mana itu hanya sementara aja kok. Nggak apa-apa, terusin aja. Ya, ini ya, tetap lanjutkan. Dan kali ini kita pakai dosis rendah. Jadi kalau tadi sebelumnya Anda kasih 3 kali 1, Anda mulai dari yang rendah sekali. Oke, kita mulai 1 kali 1 dulu. Atau kalau orangnya masih ragu sekali, Anda minta 1,5 kali. Ya. Setelah itu Anda setelah 3 hari, ya, nih ya, setelah 3 hari naikkan ke 2 kali 1 ya. Jadi naikkan bertahap. Terus Anda pantau lagi, ya Anda pantau lagi gimana perkembangannya, gitu kan. Setelah 3 hari kemudian naikkan lagi ke 3 kali 1. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi ingat ya, healing krisis atau reaksi awal atau detox reaction ini, detox reaction ya, bukan produknya nggak cocok, tapi badannya yang bermasalah sehingga butuh adaptasi. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kita selesai dengan 4-star. Yang berikutnya kita akan masuk ke produk-produk HDI lainnya ya. Di sini saya akan lebih cepat ya, teman-teman bisa langsung screenshot aja biar cepat ya. Kita punya produk unggulan berikutnya yaitu Bone and Joint Health. Anda garis bawahi ini untuk kesehatan tulang dan sendi ya. Ini adalah kandungan di dalamnya. Salah satu yang menarik kita punya glukosamin yang bahannya dari jagung ya, bahannya nabati. Itu kenapa kita vegetarian friendly. Ya, terus ada, nah di sini kan seringkali kita sering dengar ya, oh ada vitamin D3 tuh harus ada K2-nya, ada, harus ada kalsium, magnesium, kaliumnya ada, semuanya nanti ada di sini nih, di algainya nih. Nah ya, pokoknya ada semua komplit dah. Dan teman-teman yang harus di-mention ya, saya harus mention adalah ini produk alami ya teman-teman ya. Jadi jangan dibandingkan dengan vitamin sintetik yang ada di luar sana ya. Produk alami dengan produk sintetik itu beda ya, cara kerjanya juga beda. Dan ingat di sini juga selain itu ada propolisnya, ada royal jelly-nya gitu ya. Nah, intinya ini adalah untuk tulang sendi ya. Itu dosisnya Anda screenshot aja. Oke. Sudah, saya lanjut ya teman-teman ya. Next kita punya Ultra X ya teman-teman ya. Kalau Ultra X ini untuk pria ya, untuk nih stamina. Nah, nih ya pria itu biasanya setelah umur 30 tahun itu kan terus menurun. Nah, ini supaya mempertahankan staminanya bagus, hormon testosteronnya stabil ya. Juga ini nih menjaga kesehatan prostat ya, karena kecenderungannya terjadi yang namanya pembengkakan sel-sel prostat ya. Rutin konsumsi Ultra X ini ya. Semua berbagai macam ini ya, herbal ya, ada tanaman Tribulus terrestris, ada royal jelly, Avena sativa dan seterusnya ya, Anda bisa screenshot. Oke, jadi manfaatnya tentu saja untuk kesehatan pria ya, prostat, kesuburan pria ya, testosteron ya. Berapa kali dosisnya Anda bisa screenshot aja.
ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita ke Trimi X ya. Ini salah satu produk andalan kita hari ini ya, Trimi X. Trimi X ini apa? Ya, ini untuk ini ya, membantu mengikat lemak di usus ya. Kemudian ini mencegah penyerapan lemak berlebih. Ya, ini yang biasanya punya keluhan kolesterolnya tinggi, obesitas gitu ya. Nah, ini bisa dibantu ya. Oke, nah ini bahan dasarnya chitosan, tapi yang menarik chitosan kita itu dari bahan jagung, ya, bukan dari hewani, ya, tapi dari nabati, ya. Oke, satu botol isi 60, ya. Oke, berikutnya, jadi ini ya, Anda bisa screenshot. Nah, ini teman-teman yang saya mention ya. Jadi tujuannya tadi menghambat penyerapan lemak, ya. Lemak-lemak itu akan diikat dan dibuang ketika BAB. Oke, terus mempercepat metabolisme, jadi proses pembakaran. Ingat tadi ya, ada kan tubuh kita punya mekanisme metabolisme untuk membakar juga, ya. Terus tapi dia juga membantu ya menjaga gula darah, kolesterol, memperkuat daya tahan tubuh. Cara konsumsinya gimana? Nah, ini teman-teman ya, Anda screenshot. 15 menit sebelum makan ya, 1 kaplet. Di sini Anda ngelihat juga ya makanan Anda apa ya. Kalau makanannya berlemak banget, waduh, gulai kambing. Wah, gulai kambingnya yang berlemak-lemak. Waduh, enak banget itu ya. Nah, konsumsinya jangan 1 ya teman-teman, 2. Gitu ya. Karena lemaknya banyak banget gitu kan ya. Jadi ngikutin makan Anda ya. Berapa kali Pak sehari Pak? Tergantung makan besar Anda. Lah Anda tuh makannya berapa kali? Ya, kalau Anda makannya 2 kali ya berarti 2 kali. Kalau Anda makannya 3 kali ya 3 kali. Kalau Anda makannya 4 kali ya 4 kali, gitu ya. Tergantung makan besar Anda. Oke. Next kita punya HDI lozenges ya. HDI lozenges ini permen pelega tenggorokan ya. Yang aman untuk dikonsumsi seluruh keluarga, ada 2 rasa yaitu honey elderflower dan honey lemon. Enak yang mana Pak? Ya kalau Anda suka mintnya lebih strong ya elderflower lah ya. Tapi kalau Anda ingin mintnya lebih soft ya Anda bisa ke yang honey lemon ya. Dua-duanya kalau di tempat saya punya fansnya sendiri-sendiri gitu ya, fan base-nya sendiri-sendiri. Di sini yang perlu Anda mention adalah yang Anda garis bawahi, pemanisnya kita pakainya stevia dan madu ya, jadi aman. Oke. Jelas pasti ada propolisnya ya untuk mengatasi virus bakteri yang menyebabkan iritasi di tenggorokan gitu ya. Terus ada peppermint ya. Terus bebas gula ya. Jadi bagus banget. Oke. Next, manfaatnya jelas ya, gatal iritasi tenggorokan. Anda yang suka nyanyi, yang suka nyanyi atau yang sering banyak ngomong gitu ya, atau mungkin yang hari-hari ini tenggorokannya serak, batuk ya, atau mungkin masalah bau mulut. Nah ini ya, segera konsumsi. Oke. Next, kita punya Herba Remedy. Nah, Herba Remedy ini hari ini juga salah satu best seller juga. Dia adalah untuk mengatasi keluhan batuk pilek, masuk angin, gangguan lainnya ya. Dia bentuknya cair, sudah ada cupnya, jadi tinggal tuang, tinggal minum aja. Ini produknya alami banget, aman untuk seluruh keluarga, termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Bahannya madu, ekstrak daun tim, propolis, jeruk nipis, dan jahe ya. Oke, semua bahannya natural. Botol isi 150 ml ya. Nah, ini manfaatnya ya, flu batuk, terus imunitas, aman alami ya. Kok anak-anak boleh Pak? Boleh ya, anak-anak kira-kira separuhnya dosis dewasa lah ya. Berapa kalinya Anda bisa screenshot ya, biar cepet. Oke, next kita ke Honeybee. Nah, kalau ini yang memang ya desainnya sih untuk anak ya, tapi bukan berarti yang dewasa nggak boleh ya, karena isinya sama kok dengan Herbal Remedy tadi. Isinya sama, bedanya di sini tanpa rasa pedas ya, maksudnya tuh nggak ada mintnya gitu loh. Ya kan kadang-kadang ada anak-anak yang nggak mau ada mintnya. Nah ini dibuatlah Honeybee ini gitu ya. Terus di sini yang unik lagi adalah kemasannya saset ya teman-teman ya. Jadi saset ini kan lebih gampang kalau dibawa kemana-mana gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak kita mungkin pas lagi di jalan nggak enak badan gitu ya. Kalau kita selalu sedia di tas gitu kan, wah begitu anaknya kenapa-kenapa bisa langsung dikasih gitu ya. Jadi mau bawa kemana-mana juga mudah ya. Bahannya sama persis dengan Herbal Remedy. Oke, manfaatnya sama ya. Dosis Anda bisa screenshot aja, gitu ya. Nanti sasetnya bentuknya seperti ini nih. Oke, kita ke Qbis. Nah, Qbis ini Q ini dari kata IQ, ya, dari kata IQ. IQ artinya apa? Kecerdasan, ya. Jadi teman-teman ingat itu gampang ya. Garis bawahi kecerdasan. Terus tumbuh kembang anak. Dan yang penting di sini teman-teman ada ini. Tulang dan tinggi badan anak
ya. Tulang dan tinggi badan anak. Itu yang Anda perlu garis bawahi ya. Usia 2 sampai 12 tahun, bentuknya sudah tablet kunyah, rasanya Clover Honey ya. Nah, ini bahan-bahannya Anda bisa screenshot ya, teman-teman. Oke, manfaatnya jelas ya. Tadi ya, kecerdasan, tulang tinggi badan anak, daya tahan tubuh anak itu pasti ya. Oke, dosisnya Anda bisa screenshot aja ya. Next kita ke Gamibis teman-teman ya. Gamibis ini vitamin anak bentuknya permen gami ya, permen kenyal itu ya. Nah, di sini ada 2 rasa yaitu anggur hijau dan stroberi. Nah, di sini yang unik teman-teman, bahan gaminya itu dari karagenan ya, bukan gelatin. Biasanya kan pakainya gelatin ya. Kalau gelatin itu hewani ya, kalau ini nabati. Jadi alami dan aman ya. Satu pouch isinya 60 terbagi langsung dalam 2 rasa ya. Ini bahan-bahannya dan ini dinyatakan tinggi ya untuk vitamin C-nya ya. Vitamin C-nya tinggi, bebas gluten, jadi pasti udah aman banget. Rasa alaminya dari buah langsung ya, bukan dari ekstrak esen ya. Oke, karena dia mengandung propolis ya, jadi tentu saja bagus ya untuk daya tahan tubuh ya. Jadi udah snacknya aman, alami, masih bagus juga untuk daya tahan tubuh ya. Jadi daripada kita beliin anak kita snack-snack ultra processed food di luaran sana ya, snacknya mungkin harganya nggak seberapa, tapi begitu anaknya sakit, nah biaya pengobatannya mahal kan. Nah, lebih baik kasih Gamibis saja gitu ya. Oke. Next kita masuk ke produk baby ya. Kita punya Better Botanix Baby Soothing Cream ya. Ini krim perawatan lembut untuk kulit sensitif si kecil ya. Jadi tinggal dibalur aja gitu ya. Ini nanti bagus ya untuk kulitnya dia ya. Oke, tinggal dibalur aja ya. Terus kita punya massage oil nih untuk pijat bayi ya. Dan ini bahannya minyaknya semua minyak-minyak alami ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai minyak yang sembarangan, apalagi pakai minyak goreng ya, itu pasti jangan gitu ya. Oke, terus jadi bagus banget kalau untuk merilekskan bayi, menenangkan kulitnya bayi juga gitu ya. Oke, next kita masuk ke anjuran konsumsi ya teman-teman. Jadi secara umum ya untuk produk nutrisi kita ya, yang nutrisi itu artinya dikonsumsi ya teman-teman ya. Itu 15 sampai 30 menit sebelum makan ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, jangan seperti obat ya. Misalnya saya udah terlanjur makan Pak, ya enggak apa-apa, sudah. Wong ini kan bukan obat yang sampai kalau nanti saya sudah makan duluan nanti konsumsi terus kenapa-kenapa. Enggak ada yang seperti itu tuh, enggak ada. Ini cuman dianjurkan aja kalau perut kosong itu penyerapannya lebih baik. Dan itu aja ya. Terus sesuai kebutuhan ya tadi yang saya sudah ceritakan. Jadi kalau sakit ya ditambah, sudah sehat turunin lagi gitu ya. Berapa kali Pak? 3 kali 1, udah nggak usah bingung ya. Jadi kalau ada yang nulis 2 kali 1 tuh artinya 2 kali sehari, sekali konsumsi 1 gitu loh ya. Kalau 3 kali 1 tuh berarti 3 kali sehari, sekali konsumsi 1. Bisa dikonsumsi sekaligus ya, boleh bersamaan dengan obat dokter, tidak disarankan dengan air panas, kopi, teh, susu ya, tadi udah ada. Anjuran simpannya ya, simpan di tempat yang sejuk ya teman-teman ya. Sebaiknya di bawah 30 derajat, kalau bisa di dalam lemari es lebih baik ya. Dan yang penting di sini adalah tidak terjemur sinar matahari langsung. Nah, itu yang paling penting ya. Terus tutup kembali dengan rapat ya. Kenapa? Karena tidak ada pengawetnya ya teman-teman. Jadi kalau kayak Polenergy Anda biarkan ya lama-lama dia nanti lembab ya. Terus gunakan sendok bersih dan kering ya untuk mengambil Clover Honey, ngambil Royal Jelly ya. Untuk tablet dianjurkan ya tuang ketutup ya. Hindari tangannya masuk ke dalam botol ya supaya produk tidak terkontaminasi. Oke. Nah, terakhir teman-teman kita akan masuk ke Better Botanix ya dengan cepat ya. Kita punya rangkaian produk perawatan ya. Kalau perawatan itu artinya yang dipakai di luar ya. Dan semua produk Better Botanix kita itu microbiome friendly. Jadi justru akan membantu microbiome yang ada di kulit kita itu akan bagus ya. Kita cepat aja, kita punya face wash ya. Ini bahan-bahannya Anda bisa screenshot aja ya. Dan yang penting di sini teman-teman, ini mengandung probiotik. Probiotik itu berarti bakteri baik dan mengandung prebiotik ya. Kalau prebiotik ini makanannya untuk si bakteri baik ya. Jadi kita mengembangkan bakteri baik ya. Ini untuk kulit wajah. Oke. Ya, pastinya membersihkan ya dan bisa deep cleansing ya. Anda bisa screenshot aja biar cepat ya. Oke, next kita punya body cream ya. Body cream kita untuk kulit ya. Nah, ini ya ada
Bifida fermentisat ini probiotiknya ya, untuk bakteri baiknya, dan ada Avena sativa oat kernel flour ini untuk prebiotiknya ya. Jadi udah bagus banget untuk mikrobiom di kulit kita. Oke. Wanginya juga mewah banget ya body cream tadi itu ya. Enak, banyak yang suka ya. Oke, kita ke Intimate Wash ya. Ini adalah produk pembersih area intim yang pertama di dunia yang bisa digunakan untuk seluruh keluarga, baik wanita, pria maupun remaja ya. Sekali lagi ada probiotiknya dari yogurt, ada inulin sebagai prebiotiknya ya. Jadi bakteri baiknya terjaga dengan baik. Oke, nah ini terbukti ya secara klinis ya, 99,99% Candida albicans itu hilang dalam 60 detik. Oke, ya jadi cara pakainya ini ya, Anda maksudnya waktu Anda bersihkan jangan langsung cepat-cepat dibersihkan ya, kasih waktu sebentar untuk dia bereaksi ya, untuk membersihkan baru Anda bilas. Oke. Next kita punya Biopropolis Cream, ini untuk semua luka luar ya teman-teman. Sekali lagi ada probiotiknya dan prebiotiknya dan ini penting ya. Ini yang nanti membuat ketika kulitnya tuh lukanya itu sudah kering ya, itu tidak berbekas. Karena gara-gara mikrobiomnya bagus. Gitu ya. Itu kenapa Biopropolis Cream ini bagus banget kalau untuk semua luka luar ya, luka potong, luka kuris, luka iris, digigit serangga, herpes, cacar air gitu ya. Dikubitus gitu kan. Oke, itu ya. Terus next kita ke Bio Body Wash ya. Di sini juga ada probiotiknya ya. Nah, ini ya. Terus ada pencerahnya juga dari niacinamide ya. Ada propoiliknya jelas, ada madunya juga. Ya, ada Rosa Damascena Flower Water ya, ini air mawar. Oke, untuk sabun mandi ya, tapi nggak sembarangan sabun ya, karena juga bisa membantu menjaga mikrobiom di kulit kita ya. Jadi yang punya masalah apa sih, contoh dermatitis lah, atau mungkin gatal-gatal atau jerawat, nah itu bisa dibantu ya. Oke, next kita punya propolis soothing balm ya, ini untuk balsam modern lah ya. Nah ini kayak kita kalau digigit serangga atau kulit kita kemerahan, iritasi gitu ya, terbakar matahari atau ada lebam, nah ini kita bisa pakai ya. Bentuknya dia sudah seperti ini ya teman-teman ya, jadi tinggal langsung dioles aja. Oke, Anda bisa screenshot ya biar cepet ya. Next kita ke overnight mask. Nah ini juga salah satu produk Better Botanics yang best seller ya. Ini bagus banget kalau untuk nutrisi kulit wajah ya. Ada Lactococcus fermentisat ini ya sebagai probiotiknya ya, bagus banget ini. Oke, menutrisi. Nah ini adalah masker yang boleh dibilas, boleh nggak dibilas ya. Jadi kalau Anda nggak mau bilas, Anda pakainya malam sebelum tidur ya. Jadi setelah Anda pakai night cream, terus Anda pakai overnight ini, terus Anda tidur aja, sudah dibawa tidur, nanti dia akan meresap ya, menutrisi. Besok pagi Anda pasti merasakan, waduh kulitnya tuh enak banget ya, kenyalnya, lembutnya ya, enak. Nah nanti ketika Anda mandi pagi baru Anda bilas gitu. Oke, terus kita punya shampoo. Nah, shampoo kita bagus banget ya ini ya. Ada ginsengnya juga ya, ada chestnutnya ya. Nah, ini untuk menguatkan akar rambut ya, menenangkan kulit kepala, juga mengatasi ketombe juga ya. Ketombe ini salah satu peradangan juga ya teman-teman ya. Yang pastinya juga dari dalamnya perlu dibantu ya, yang punya masalah ketombe ya. Nutrisinya tetap masuk. Oke. Terus hair serumnya juga ya, hair serum kita. Ya, ini bagus ya, sudah ada long nozzle-nya juga, jadi pakainya gampang ya. Saya pakai ini suka banget, kenapa? Karena rambutnya tuh jadi lembut dan lebih mudah ditata ya. Nah ini terutama yang punya masalah dengan kerontokan, kebotakan ya, ini penting banget ya hair serumnya ya. Oh ya tadi hair shampoo-nya tuh baunya juga enak loh ya, baunya enak banget. Oke, next kita punya propolis whitening toothpaste ya, pasta gigi, tapi sudah punya pencerah ya teman-teman ya. Nah pencerahnya bahannya apa? Nah ini pepaya dan delima. Nah ini adalah dua bahan whiteningnya ada di sini. Nah ini whiteningnya ada di situ ya. Ada propolisnya pasti jelas antibakteri ya, untuk mengatasi semua masalah di rongga mulut ya, tea tree oil ya sebagai antioksidan juga ya, green tea, peppermint. Nah peppermint ini kan menyegarkan ya. Nah ini jadi menjaga ya untuk kesehatan gusi ya, kemudian kesehatan rongga mulut, gigi kita juga ya. Dulu saya sering punya masalah gigi sensitif ya, hari ini saya udah nggak lagi ya, pakai ini bagus. Next kita punya wet mouthwash-nya juga ya, dan ada whiteningnya juga sama ya. Whiteningnya dari mana ini? Ada whiteningnya ada pepaya ya sebagai pencerahnya ya. Nah
Tidak mengandung alkohol ya teman-teman ya untuk mouthwashnya, dan ini enak banget ya, jadi seger. Oke, terus terakhir ya, ini kita punya Buzz Away Propolis Spray ya. Buzz itu kan suara nyamuk bzzz, gitu ya. Nah ini ya, untuk anti nyamuk teman-teman ya, terutama mungkin kalau daerah Anda ya banyak nyamuknya, hati-hati bisa demam berdarah gitu ya, bisa malaria. Nah, jangan pakai yang tempat lain. Kenapa? Karena mengandung DEET ya. DEET itu bahan kimia yang memang efektif, tapi dia juga bisa menyebabkan iritasi dan jangka panjangnya juga punya efek negatif ya. Nah, pakai ini aja bagus ya. Oke, ini bisa sampai 6 sampai 8 jam dan itu teruji klinis ya, aman. Oke, kesimpulan akhir ya, kita punya kenapa way better Botanics ya, jelas karena kita ini punya teknologi microbiome ya, yang sudah teknologi terkini yaitu untuk kesehatan ya, yang pastinya aman ya. Oke teman-teman yang Anda masih punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, Anda juga bisa akses ya di HDI One Anda login dulu, kemudian Anda masuk ke menu bantuan, Anda cari nih yang namanya FNQ ya, Frequently Asked Question ya, nanti Anda akan masuk ke sini. Dan Anda tinggal butuh pertanyaan seputar apa? Oh, seputar Propoelix kah, seputar madu kah, apa segala macam ya, nanti akan ada di situ. Oke, itu untuk product knowledge pada pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin terus berkembang di bisnis HDI, pastikan Anda juga ikuti 4 training dasar lainnya ya. Ada NEO, New Enterprise Orientation. Ya, di situ kita akan belajar tentang pola pikir pengusaha ya, tentang apa sih bisnis HDI itu sebetulnya. HTS, How to Start ya, 9 langkah sukses, pola kerja yang ada di bisnis HDI. BP, Business Plan untuk hitung-hitungannya ya, potensi berapa sih besar potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan di HDI, apa saja sih reward-rewardnya, dan terakhir ya ada How to do Presentation ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik, bagaimana kita bisa menceritakan bisnis ini dengan baik dan lain sebagainya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih wah teman-teman semua yang masih setia untuk belajar bersama dengan saya. Saya berharap apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua ya. Hopefully ya kita semua setelah ini bisa betul-betul sehat ya, bukan cuma sekedar tidak sakit, dan kita bukan cuma sekedar jualan madu, jualan produk HDI, tapi kita juga bisa menjadi seorang konsultan kesehatan yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu aja dari saya, selamat pagi, sukses buat Anda semua, go Diamond, go Royal Crown, dan setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab.